terus terhubung. Selamat ya Bu, cucunya udah lahir. Trial, Hari ini dan seterusnya bisa bangkit bersama. trial, The new Mitsubishi Pajero Sport. Live the adventure. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. trial, trial, trial.
Trial. sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua LL Dikti, Trial. dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Nuril Purwani, MPD. Yang saya hormati Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Taufik Marwas. Yang terhormat Rektor Universitas Musirawas, Profesor Insinyur Fahrul Roji Sarkowi, Trial. MSc. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Abid Zazuli, SEMM. Yang terhormat Rektor Universitas Batu Raja, Insinyur Lindawati, MZ. Yang saya hormati dan menjadi panutan kami di KKP BUMDes adalah Prof. Joni, Profesor Dr. Joni Emerson, SH, MHum, VCB, ARB, selaku Ketua KKP BUMDes Sumatera Selatan. Dan yang saya banggakan, saya hormati rekan-rekan pengurus KKP BUMDes yang telah bersama untuk melaksanakan acara ini, serta yang saya banggakan peserta webinar 3 KKP BUMDes
برحمتك يا رب العالمين. Allahumma ya Allah ya Ghafur ya Ghaffar. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mendengarkan doa seraya bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah segenap dosa yang telah kami lakukan selama ini. Dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dan dosa-dosa para pahlawan. Suara keluar ini. Ya Allah, menyukai Suara luar. ini kami juga membelakan dalam rangka ikhtiar kami, mengabdikan ilmu kami, dalam rangka ikhtiar mengamalkan ilmu kami, dan dalam rangka mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan Allah. Dari itu ya Rabb, berkailah aktivitas kami dari awal hingga berakhir acara ini. Mudah-mudahan tindakan ini dapat menjadi solusi tidak hanya pada tataran desa semata, tetapi juga mencakup bagi bangsa dan negara kami. Akhirnya ya Allah, hidayah berkailah dan restuilah jalan acara. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tolong tuh. Rabbana atina fid dunya On mungkin ya di. wa fil akhirati hasanatan wa qina Iya. Di tengah itu lah. walhamdulillah. Nah, tahu kan tengah lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ulang dia yang Terima kasih Bapak Oke, Los. Selanjutnya acara selanjutnya adalah sambutan dari laporan Ketua KKP BUMDes. Dalam hal ini disampaikan oleh Prof. Joni, Profesor Dr. Joni PSD pada Prof. kami silakan. Jawab saya banggakan di sini Profesor Dr. Taufik Marwah. Ini sama-sama kolega hasil desa ini, Pak Taufik Marwah ini. Dan beliau juga concern terhadap berbagai riset mengenai pengembangan bisnis di desa. Beneran satu tim sama saya sering itu. Kemudian saya hormati dan saya banggakan di sini Profesor Haji Paru Rozi. Ini senior saya, orang tua saya juga, orang tua kita semua ini ya. Beliau ini terus terang saja banyak ilmu yang kita dapat dari beliau sepanjang kita bersilaturahmi dengan beliau. Terus terang saja
saya sama beliau ini di Dewan Riset cukup lama, ya, Prof, ya. Banyak ilmu yang kita petik dari beliau ini. Nanti coba kita lihat. Makanya kita minta teman-teman Prof ini minta banget ke Prof ya, selaku senior kita di sini, bagaimana kita membangun lembaga ini sehingga kita memiliki bundes-bundes yang seperti bundes yang ada di Jawa itu. Di Jawa itu ada bundes sudah bisa beli Alphard ya, sudah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Kemudian yang saya hormati di sini ya Rektor Universitas Muhammadiyah ya Dr. Abid Jazuli SEMM. Terima kasih banyak Pak Rektor yang telah bersedia hadir di dalam Zoom ini. Mudah-mudahan karena Muhammadiyah ini salah satu perguruan tinggi yang juga turut serta dalam pengembangan bundes di Sumsel ini, cukup aktif ya. Kemudian ada salah satu pembicara yang paling cantik di sini, Ibu Insinyur Indawati MZ, yaitu Rektor Universitas Batu Raja. Terima kasih Bu Rektor sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan akan menambahkan bacaan dan diskusi kita lebih hangat nanti pada siang nanti, pada season yang berikutnya. Kemudian di sini saya ucapkan terima kasih juga kepada saudari Mimi ya, Mimi Rek 2 Universitas Palembang ya. Bapak Ibu sekalian, termasuk rekan-rekan pengelola KKP Bundes, rekan-rekan dosen, beserta semua bundes yang ada di Indonesia yang pada hari ini berkesempatan hadir bertemu di dalam kegiatan ini. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Ya maklum lembaga KKP Bundes ini sebenarnya lembaga korporasi perguruan tinggi di Sumsel. Perlu saya sampaikan. Untuk saat ini sekarang ada 35 perguruan tinggi yang bergabung di dalam KKP Bundes Sumsel ini. Ini sebenarnya inisiatifnya sangat baik sekali. Saya laporkan juga ini inisiatif dari rekan-rekan kita, tidak hanya itu Rektor Umpal ya. Kemudian ada juga rekan-rekan kita di Universitas Sriwijaya, Pak Nanda, Pak Sarino, dan beberapa teman lainnya itu menggagas ini Pak Rozi. Makanya saya menyambut ini. Saya didolop menjadi ketua pengelola ini sebenarnya ada kesenangan dan jiwa pengabdian kita bagaimana bundes. Terus terang saja bundes di Indonesia ini ada desa kita 80.000 desa Pak Rozi ini. Bayangkanlah. Dan sekarang ini di Sumsel itu ada 2.800 desa dan bundesnya ada 2.500-an. Saya kira dengan ada lembaga ini saya yakin bisa kita menurut Prof Anies bisa sering bilang itu bagaimana kita berjemaah kita meningkatkan bundes ini menjadi bundes yang mandiri, bundes yang bersaing dengan biaya badan usaha lainnya. Jadi bundes ini salah satu bentuk paradigma baru di kita yaitu bentuk badan hukum. Kalau dulu badan hukum agak berbeda ya. Makanya sekarang ini dari kebijakan pemerintah bagaimana bundes itu menjadi lini dasar pertama di desa-desa itu mengembangkan ekonomi kerakyatan. Saya kira nanti ini akan dijelaskan secara jelas oleh Pak Rozi yang memang ahlinya di bidang ini. Saudara-saudara sekalian, saya atas nama KKP Bundes mengucap terima kasih atas kesediaan terutama pada panelis yang pada hari ini terus terang saja kami memahami kesibukan-kesibukannya dan mendukung karena kepedulian terhadap Bundes ini maka bisa hadir pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kontribusi akan menjadi kontribusi yang positif dan rangka kita mengembangkan Bundes di Sumsel ini. Terus terang saja perlu saya informasikan Pak Abid ya, Pak Rozi, kemudian Pak Taufik, ini salah satu bentuk kolaborasi pertama di Indonesia ya. Jadi memang kemarin itu waktu kita webinar juga itu ada namanya Bundes ID, dia sangat appreciate dengan lembaga kita ini karena berbagai perguruan tinggi di Sumsel ini bisa mensupport ini. Karena itu dengan 2.800 Bundes yang ada di Sumsel ini bagaimana kita secara bersama-sama bareng-bareng membangunnya nanti. Saya kira kita punya sepakat yang sama bahwa apabila ekonomi kerakyatan, ekonomi di bawah itu bisa dikembangkan dan bisa meningkat, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel pada umumnya. Oleh karena itu, kita perguruan tinggi punya kepedulian yang cukup mendalam melalui berbagai kegiatan, terutama kelembagaan ini. Insya Allah tujuan dari lembaga ini akan tercapai. Jadi bagaimana kita mengembangkan, kita memaplikasikan tridharma perguruan tinggi, itulah salah satu bentuk pengabdian kita. Dan ke depan saya kira banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama sehingga nanti Sumsel ini menjadi bundes-bundes yang memiliki
kemampuan daya saing yang baik, yang tinggi, sehingga nanti bagaimana kita menciptakan kreativitas masyarakat melalui BUMDes nanti. Oleh karena itu, program pemerintah melalui Menteri PMD dan melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan itu akan kita sambut dengan kampus merdekanya itu Pak Faurozi. Jadi kita dosen ini tidak melulu di kampus nanti, tapi bagaimana dosen ini juga memiliki keilmuan yang sudah ada, ini kita implementasikan dalam praktek. Jadi bagaimana nanti kita ilmu kita di bidang manajemen, di bidang hukum, nanti di bidang teknik, sehingga nanti yang selama ini tersimpan di dalam kampus, coba kita kembangkan dalam praktek nanti. Sekali lagi itu, terutama untuk L2 Dikti, Ketua L2 Dikti, Pak Nuril sebagai sekretaris, terima kasih atas sambutannya. Dan memang SK-nya nanti SK sudah diterbitkan oleh L2 Dikti. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih Pak Nuril. Oleh karena itu mohon kesediaan Pak Nuril selaku Dr. Nuril selaku wakil dari L2 Dikti untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf kalau hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Maklumlah ini lembaga yang dikerjakan orang banyak. Terus terang saja KKP BUMDes ini personilnya ada 150 orang dari berbagai perguruan tinggi. Alangkah baiknya kalau kekuatan ini kita bekerja secara sistem akan menjadi BUMDes yang brilian nanti. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Prof. Johnny Emerson selaku Ketua KKP BUMDes. Untuk memperlancar acara ini selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua LL Dikti Wilayah 2 dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nuril Furkani MPD kepada Bapak Pak Nuril sekaligus untuk membuka acara ini. Kepada Pak Dr. Nuril kami silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Johnny Emerson selaku Ketua KKP BUMDes Sumatera Selatan. Yang saya hormati dan saya banggakan Prof. Anies, Rektor Universitas Sriwijaya, yang saya hormati dan banggakan Bapak Dr. Abid Jajuli, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, yang saya hormati Prof. Fahrul Rozi, Rektor Universitas Musirawas, yang saya hormati dan banggakan Rektor Universitas Batu Raja, Ibu Insinyur Lindawati. Hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka webinar 3 kampus peduli BUMDes. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kami menyampaikan sambutan ini, izinkan kami menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Profesor Yuliansa PSD. Sedianya yang beliau hari ini akan bersama kita. Memang dari kemarin memang beliau sudah akan bersama, namun mendadak ada pertemuan di kementerian berkaitan dengan masalah pengembangan pendidikan tinggi wilayah 2. Karena untuk kita ketahui bersama bahwa LLDT wilayah 2 dan perguruan tinggi di dalam lingkungan L2 menjadi percontohan untuk kedepannya seperti itu. Sehingga beliau kemarin menugaskan saya selaku sekretaris lembaga layanan pendidikan tinggi untuk bersama pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan webinar 3 kampus peduli BUMDes yang dilaksanakan oleh KKP ini. Tentu ini ada harapan baru terhadap kiprah pendidikan tinggi ke depannya, bahwa
fungsi dari pendidikan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pendidikan tinggi pasal 4 itu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka menjelaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademika inovatif, dalamnya ada inovatif, responsif, kreatif. Tentu kalau dilihat dari fungsi ini sangat relevan dengan apa yang dilakukan saat ini. Lalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu bersama bahwa di perguruan tinggi itu banyak para ilmuwan, banyak para teknolog yang mampu memberikan pencerahan dan penguatan terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Lalu kemudian keberadaan BUMDes ini tentu juga memiliki relevansi dengan tujuan pendidikan tinggi. Dalam pasal 5 pada ayat terakhirnya, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya pendidikan bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada dua hal yang kesepakatan bersama kita, bahwa pertama adalah ada kesejahteraan umum yang dicapai, termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan masyarakat. Tentu lewat BUMDes ini harapannya ekonomi masyarakat bisa terdongkrak, bisa naik, kesejahteraan ekonomi lemah itu bisa bagus. Lalu kemudian di sisi lain ada edukasi yang diberikan oleh perguruan tinggi lewat KKP BUMDes ini sehingga betul-betul masyarakat kita mencerdaskan. Maka kemudian dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan kita itu ada kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat bakat dan kemampuan mahasiswa. Lalu kemudian keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Nah, inilah mungkin seperti yang dikatakan Prof. Doni tadi, peran kita bahwa tidak lagi kita hanya berada di lingkup kampus semata. Kita berbicara dalam lingkup akademis di kampus, tapi kita mencoba untuk memperluas eksistensi perguruan tinggi di depan masyarakat. Karena idealis kampus sangat diharapkan oleh masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa Indonesia. Sehingga kegiatan hari ini sangat relevan dengan apa yang menjadi program pemerintah. Bahwa program pemerintah dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sebenarnya bukan program pilihan BUMDes ini, tetapi merupakan program wajib karena memang secara tertulis tertuang di dalam kegiatan mahasiswa yang dilakukan di luar kampus. Dalam proyek di desa itu, catatan dalam program Kampus Merdeka itu tertulis dengan jelas dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa, kepala desa, BUMDes. Artinya bahwa keberadaan BUMDes itu tidak hanya dalam rangka dibangun oleh pemerintah daerah, tapi memang menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Maka itu menjadi bagian terpenting apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Maka hari ini sebenarnya kegiatan kita tidak saja memberikan pencerahan dalam lingkup internal kita, tetapi merupakan titik awal dalam rangka kita melaksanakan pengabdian masyarakat kita sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi kita dengan mengambil peran yang lebih besar, baik yang dilakukan oleh dosen-dosen kita maupun yang dilakukan oleh mahasiswa nanti di luar kampus dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Harapan kita ke depan bahwa hasil dari kegiatan webinar 3 kampus peduli BUMDes ini tentu ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya nanti dalam di aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa kita yang nanti difasilitasi oleh KKP bekerjasama dengan perguruan tinggi tentunya, sehingga betul-betul BUMDes seperti yang diutarakan oleh Prof. Joni tadi ada 2.800 sekian BUMDes yang ada, sementara perguruan tinggi kita yang ada di Sumatera Selatan itu ada 105. Tentu ini kita bisa bagi-bagi, kita bisa bareng-bareng perguruan tinggi menangani berapa dan sebagainya dalam rangka pendampingan maupun penguatan peran-peran yang akan dilakukan guna meningkatkan eksistensi dari BUMDes kita. Saya kira sekali lagi atas nama pimpinan Profesor Yuliansa PSD menyampaikan terima kasih atas kegiatan ini, apresiasi sangat besar, dan kami berharap bahwa koordinasi dan komunikasi kita yang kita jalin terkait dengan pelaksanaan
kampus peduli BUMDes ini akan tetap berjalan terus. Kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi siap untuk bersama-sama dengan pengurus KKP BUMDes ini untuk bersama-sama membangun masyarakat kita, terutama terkait dengan penguatan terhadap implementasi dari BUMDes ini. Harapan kami bukan hanya berhenti kegiatan kita pada webinar ini, tapi ada tindak lanjut yang lebih besar dari dari perguruan tinggi. Artinya bahwa ada satu entry point yang bisa kita dapat dari kegiatan ini, bahwa ada celah baru bagi perguruan tinggi yang selama ini agak kesulitan dalam menginterpretasikan, agak kesulitan dalam menginterpretasikan 8 program kegiatan mahasiswa di luar kampus. Nah, salah satunya inilah sudah terbuka ini. Alhamdulillah berkat Allah SWT hari ini dengan adanya webinar ini terbuka pikiran teman-teman perguruan tinggi bahwa memang untuk proyek di desa yang masih dalam awang-awang perguruan tinggi, mungkin ini menjadi bagian terpenting, bagian yang bisa membuka cakrawala pikiran dari perguruan tinggi melaksanakan dan merealisasikan 8 program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Saya kira itulah hal-hal yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Mohon maaf kepada para senior, para rektor, kami tidak menggurui, tapi inilah suara hati kami dari Lembaga Layanan Pendidikan yang ikut memberikan support dan bersama-sama dengan teman-teman AKP. Seizin Allah Subhanahu Wa Taala dan seizin Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua mohon izin untuk membuka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar 3 Kampus Peduli BUMDes saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Nuril dan sampaikan salam kami dari pengurus serta anggota KKP BUMDes atas restunya, atas ditandatanganinya surat SK KKP pendamping BUMDes. Mungkin ini adalah salah satu bagaimana kolaborasi kampus terhadap kebijakan Mas Menteri dengan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar dengan 8 model pembelajarannya. Di sana kita dari kampus bisa implementasikan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu untuk dari masing-masing rektor universitas untuk memberikan masukan informasi mengenai kolaborasi Kampus Merdeka. Sebelum menginjak ke acara tersebut dan mic saya serahkan kepada Ibu Insinyur Rahmi Aminus, kami sampaikan bahwa peserta di webinar 3 ini, alhamdulillah pesertanya terdiri dari Sabang sampai Merauke. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita ada peserta yang dari Aceh, terus dari Natuna, dari Rejang Lebong, Padang Pariaman, kemudian dari Pulau Natuna. Jadi alhamdulillah antusias dari rekan-rekan semua dan partisipasi dari BUMDes yang ada di Indonesia ini melalui BUMDes ID ikut berpartisipasi dalam melaksanakan webinar 3 ini. Dan juga tak lupa kami sampaikan salam hormat buat Forum BUMDes Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Pak Umar Hussein dan Ibu Asih. Salam Bapak Ibu, terima kasih sudah ikut hadir dan berperan serta dalam kegiatan ini. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu moderator kita yang cantik, yang anggun, yaitu Ibu Insinyur Rahmi. Pada Ibu dan waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Desi. Koreksi dikit ya Bu Desi, saya bidang ilmunya kebetulan adalah sarjana ekonomi akuntansi. Aduh, maaf. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya saya satu. Sama dengan Pak Nanda. Ya, saya sejawat dengan Prof Yuliansah. Jadi kalau ada acara-acara mungkin kita sering bersama-sama dalam
Simposium Nasional Akuntan ya, akuntansi. Baik, baik Bapak Ibu, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu semua peserta, juga kepada yang utama juga kepada Bapak Nuril Furqon yang mewakili Kepala L2 Dikti, kemudian kepada Bapak Profesor Taufik Marwah, beliau adalah dosen saya, ya Pak Taufik, Prof Taufik, ketemu lagi Prof. Beliau ya salah satu dosen yang saya kagumi juga, mewakili Rektor Unsri, saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di Universitas Sriwijaya. Kemudian Profesor Fahrul Rozi adalah Rektor Universitas Musirawas. Kalau saya dengan Prof. Fahrul Rozi itu yang paling kenal adalah dengan istrinya, gitu ya. Karena beliau itu adiknya itu sahabat saya, adik istri beliau, dan saya sering main ke rumah istri beliau, itu Yuk Reni saya panggil. Kemudian yang terhormat juga kepada Profesor Abid Jazuli SPLM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya beliau juga ya sesama orang tua saya orang Muhammadiyah, jadi pernah mengatakan kenapa tidak di Muhammadiyah, tapi walaupun saya tidak di Muhammadiyah tapi jiwanya tetap Muhammadiyah ya Pak Abid. Kemudian juga Ibu Rektor cantik Ayunda, Ibu Insinyur Lindawati MZMT. Beliau adalah Rektor Universitas Batu Raja yang juga nanti akan mengisi acara hari ini. Mungkin baik, acara hari ini akan diisi oleh 4 orang hebat, semuanya rektor ya. Itu pertama yang akan dimulai oleh Rektor Unsri yang dalam hal ini akan diwakili oleh Profesor Taufik Marwah, juga orang hebat, Wakil Rektor 2 Universitas Sriwijaya. Beliau lahir di Desa Kota Daru di Tanjung Raja. Jadi kalau kita bilang bahwa beliau menjadi profesor di salah satu perguruan dan di perguruan tinggi negeri ya di Sumatera Selatan, dan kelahiran dari Desa Kota Daru. Insya Allah nanti kita ke sana Pak. Kita akan coba lihat BUMDes di Desa Tanjung Raja. Insya Allah mudah-mudahan BUMDesnya juga maju ya Pak ya. Beliau juga adalah guru besar di bidang ekonomi pembangunan. Itu adalah pembicara pertama. Kemudian pembicara kedua adalah Profesor Fahrul Rozi, Rektor dari Universitas Musirawas. Ya, beliau juga sebenarnya guru besar di Unsri, guru besar bidang keahlian beliau adalah di agribisnis, tapi beliau ternyata tidak hanya mumpuni di bidang pertanian, tapi juga beliau di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, di bidang lingkungan. Beliau sangat mumpuni dan sangat saya pernah mengikuti webinar beliau bahwa sayang kalau dilewati, bahwa ilmu beliau ini sangat perlu kita gali bersama. Kemudian pembicara ketiga itu adalah Bapak Dr. Abid, Rektor Muhammadiyah. Beliau juga lahir di daerah Tanjung Batu, ya. Kemudian beliau S3-nya dari Universitas Pancasila, dan beliau sebelum menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah, beliau adalah Wakil Rektor 3 di Universitas Muhammadiyah, CV-nya juga cukup panjang. Kemudian pembicara keempat itu adalah Ibu Rektor yang cantik, Ibu Insinyur Lindawati. Nah ini benar-benar Rektor Unbara, lahirnya di Batu Raja, dari SD sampai SMA dari Batu Raja, kemudian S1-nya beliau melanglang buana ke Jogja, kemudian S2-nya beliau di Palembang, di Universitas Sriwijaya, dan kembali lagi ke Batu Raja untuk membangun kota kelahiran beliau. Ini sepertinya salah satu contoh sebenarnya yang pengen kita bangun,
bahwa mahasiswa alumni itu akan kembali ke desa. Karena apa? Seperti yang dibicarakan oleh Prof. Joni tadi, kita sangat miris jumlah BUMDes yang ada di Sumatera Selatan itu mencapai 2.853. Tapi yang terdaftar itu adalah 2015 BUMDes dan belum terregistrasi itu ada 549. Yang lebih miris lagi, yang berkembang itu hanya 53 BUMDes dan itu jadi PR kita. Dan hanya 2 yang maju. Dan ini jadi kita sebagai akademisi jadi terpanggil untuk turun ke desa. Apa yang terjadi dengan BUMDes di Sumatera Selatan. Sementara telinga kita mendengar bahwa di Jawa ada satu di desa itu satu sarjana. Dia bisa satu keluarga itu minimal harus satu sarjana dengan pendapatan yang miliaran dari BUMDes dan bisa melebihi dari PAD yang mereka terima dari pemerintah. Mungkin itulah makanya di webinar ketiga kita memerlukan dukungan dari baik dari LLDikti wilayah 2 maupun dari rektor karena kita sebagai dosen dari masing-masing perguruan tinggi apalagi artinya kalau tidak ada dukungan dari pimpinan perguruan tinggi. Makanya di sini kita kepengen mendengarkan dari para rektor nih yang hebat-hebat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilahkan kepada pembicara pertama yaitu Bapak Profesor Taufik Marwah yang mewakili Rektor Universitas Sriwijaya. Baik, kepada Profesor Taufik Marwah, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu moderator, Ibu Rahmi Yunus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KKP Sumatera Selatan, Prof. Joni Emerson, kemudian yang saya hormati Sekretaris L2 Dikti, Pak Nuril, kemudian yang saya hormati Pak Prof. Farul Rozi, Rektor Universitas Musirawas, kemudian Pak Profesor Abid Jazuli, ya, Rektor UMP, kemudian ada Rektor Unbara, Ibu Lindawati, serta Bapak Ibu peserta webinar ketiga tentang BUMDes ya. Alhamdulillah syukur, marilah kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan perkenannya pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara webinar BUMDes pada hari ini. Sebenarnya yang diminta oleh Prof. Joni untuk menyampaikan materi ini adalah Rektor Sriwijaya, tapi sampai semalam sebenarnya masih oke Prof. Joni ya, beliau akan hadir, tetapi secara mendadak saya baca WA-nya setelah subuh gitu ya, setelah subuh bahwa beliau memerintahkan saya untuk menggantikan beliau, mewakili beliau karena beliau secara mendadak harus ada acara dengan Pak Gubernur ya. Nah, saya sempat kaget juga acara apa yang harus saya wakili begitu. Ternyata saya lihat tentang desa. Nah, karena tadi disampaikan oleh Bu Rahmi Aminus tadi, saya lahir di desa, kemudian besar di desa, karena itu rasanya tidak jadi masalah bagi saya bicara tentang desa, walaupun cuma punya waktu kurang lebih 1 jam, 2 jam untuk bicara itu. Kenapa? Karena memang lingkungan desa sangat-sangat akrab dengan saya. Jadi mudah-mudahan saya paham apa itu permasalahan di desa, kemudian bagaimana saja untuk mengembangkan desa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sekaligus saya melihat ulang begitu ya kondisi diri saya sendiri begitu ya, bicara tentang desa dan badan usaha milik desa ini. Baik, izin
Bu moderator, boleh saya share screen materi saya? Boleh, silakan Pak. Mungkin host bisa dibantu ya. Bisa dilihat, ya? Bisa ya? Bisa, Prof. Oke. Nah, saya akan mulai materi ini dengan dasar hukum badan usaha milik desa. Nah, yang mendasari BUMDes ini sangat lengkap, mulai undang-undangnya ada, kemudian peraturan pemerintahnya ada, kemudian peraturan menterinya ada, sampai ke mestinya adanya peraturan bupati atau wali kota. Nah, yang terakhir ada peraturan pemerintah yang menunjukkan begitu concernnya pemerintah terhadap pengembangan badan usaha milik desa ini di tahun 2021 yang terakhir ya, di PP nomor 11 tahun 2021 ini Prof. Ya, yang terakhir ini ya, yang baru ya, membahas khusus tentang badan usaha milik desa. Nah, dari dasar hukum yang begitu lengkap ini kelihatan sekali bahwa pemerintah ya sangat konsen di dalam pengembangan badan usaha milik desa ini. Kemudian saya punya data di Sumsel ya. Di Sumsel bahwa kita punya 17 kabupaten kota, di dalamnya ada 13 kabupaten, kemudian ada 4 kota. Yang punya desa itu adalah 13 kabupaten dan 1 kota, sedangkan 3 kota lainnya tidak punya desa. Jumlah desa yang ada di Sumatera Selatan itu adalah sebanyak 2.853. Ini kondisi di tahun 2020 ya. Nah, ini kondisinya. Jadi di Sumatera Selatan itu ada sebanyak 2.853 desa tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas tentang apa peran perguruan tinggi di dalam mengembangkan BUMDes ini, kita coba lihat dulu idealnya sebuah BUMDes itu bagaimana. Ya. Oke. Nah, jadi badan usaha ini dimiliki oleh desa ya, dan dikelola secara bersama, artinya bermitra. Ya. Kemudian modal usaha bersumber dari desa ya, dan dari masyarakat melalui penyertaan modal, saham, atau andil. Kemudian operasionalnya gitu ya, menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal. Nah, di sini perlu digarisbawahi ada budaya lokalnya. Kemudian bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar. Jadi pemikiran-pemikiran ke bisnisnya harus dikedepankan juga. Ya. Kemudian keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, ya, dan masyarakat melalui kebijakan desa. Ya. Kemudian difasilitasi oleh pemerintah, bisa Pemprov, Pemkab, dan pemerintah desa. Ya. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama. Ya. Ada Pemdes, ada BPD, dan anggota. Kemudian ini secara letter luck, badan usaha milik desa itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jadi ini digarisbawahi bahwa kesejahteraan masyarakat desa. Nah, kemudian pendirian BUMN desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Oke, nah kemudian
tujuan daripada BUMDes ini idealnya ada meningkatkan perekonomian desa, kemudian mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, kemudian mengembangkan tenaga kerja sama usaha antar desa dan dengan pihak ketiga, menciptakan peluang jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, kemudian membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, kemudian juga meningkatkan dan asli daerah akhirnya muaranya ke situ. Ya. Kemudian mestinya BUMDes ini merupakan insentif pemerintah desa dan atau masyarakat desa, ya, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, kemudian sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes, penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. Oke, nah ini kondisi yang ada gitu ya, bahwa di dalam kita mengoptimalisasi potensi desa melalui BUMDes itu ada kondisi saat ini bahwa faktanya kemiskinan masih terfokus di wilayah pedesaan. Kemudian adanya potensi unggulan desa, ada komoditas unggulan desa, utamanya di sektor pertanian, adanya mungkin tempat wisata dan potensi-potensi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kemudian seperti yang saya sampaikan di bagian depan bahwa tujuan optimalisasi BUMDes ini adalah meningkatkan skala ekonomi pedesaan, kemudian mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi pedesaan, kemudian membuka peluang kerja bagi masyarakat. Oke. Nah, kemudian usaha tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada inovasi. Nah, ini kata kunci untuk pengembangan ini ada di inovasi. Nah, jadi nanti di mana peran perguruan tinggi di sini ya, bahwa jadi jiwa wirausaha ya menjadi penting dalam keberlanjutan BUMDes. Oke, kemudian inovasi desa ya dimulai dari ide bagaimana mengelola pengetahuan agar bernilai dan bermanfaat. Kemudian pengelola BUMDes diharapkan mampu melihat kebutuhan. Ada kebutuhan, kemudian ide yang ada didiskusikan bersama penyedia jasa teknis. Nah, di sini bisa tenaga ahli, bisa perusahaan, bisa LSM, dan bisa perguruan tinggi. Jadi di sini juga perguruan tinggi bisa berperan, ya, bisa berperan di dalam menumbuh kembangkan BUMDes ini, utamanya melalui inovasi-inovasi yang mestinya dikedepankan agar BUMDes ini bisa. Nah, ketiga komponen ini ya, identifikasi, kemudian juga kebutuhan desa, kemudian ini didiskusikan sehingga kita mendorong ya kembang tumbuhnya BUMDes. Oke, kemudian bisa diambil alih ya ininya ya, ini apa untuk ininya, untuk screen sharingnya diambil alih di situ ya. Halo, panitia. Panitia host Saya nggak bisa mengalih. Mohon hostnya dipindahkan ke pembicara, Bu Desi. Bisa dibantu Bu Desi? Untuk share screen dipindahkan kepada narasumber, Prof. Taufik.
Bu Desi. Iya, gimana Bu? Itu minta dipindahkan kepada Pak Taufik. Ininya share screen-nya. Karena beliau tidak hostnya ke beliau. Enggak, ini udah share-nya udah multiple kok Bu. Bisa share udah. screen? Udah. Bisa Prof? Enggak ini ya, tapi kok enggak bisa bergerak ya Prof? Oh. Kita stop dulu ya. Mungkin stop share dulu. Ini udah multiple kok Prof. Sudah bisa, silahkan. Iya. Terbuka iya. Enggak bisa. Trial. Trial. Putus kayaknya ini nggak bisa ya, Dini ya? Panitia punya nggak materi Prof Taufik? Bisa dibantu? Belum dikirim ke kami. Iya Prof, nggak apa-apa. Kayaknya nggak bisa nih. Nggak bisa ya Prof? Video ya Prof ya, bukan? Enggak. Trial. Nah ini bisa nggak? Oke, ya saya lanjutkan. Iya. Kemudian peran mitra juga sangat besar di dalam pengembangan BUMDes ini ya. Nah kemudian ini beberapa jenis inovasi di BUMDes ya, mulai dari di sini ada keuangan, ada pengelolaan keuangan, ada di dalam aspek proses, kemudian ada di dalam penawaran, dan juga ada di delivery ya. Oke, yang pertama di dalam keuangan bisa bagaimana kita mendapatkan imbalan ya. Jadi di sini adalah model bisnis ya. Kemudian bagaimana membentuk kepemilikan, kemudian bagaimana model pembiayaannya. Ini juga perlu inovasi-inovasi di dalam pengelolaan BUMDes. Kemudian dari aspek proses ya, bagaimana memberikan nilai tambah terhadap proses intinya, kemudian bagaimana memberi nilai untuk mendukung proses inti, kemudian bagaimana meningkatkan. Kemudian dari sisi penawaran, dari aspek penawaran, bagaimana merancang sistem penawaran, ya. Kemudian bagaimana membangun kemitraan penawaran, kemudian bagaimana memiliki pelanggan setelah pembelian, kemudian delivery-nya bagaimana menyampaikan penawaran ke pasar, kemudian bagaimana mengkomunikasikan penawaran, kemudian bagaimana mengintegrasikan hubungan pelanggan keseluruhan. Nah, jadi ini yang secara tradisional inilah adalah proyeknya begitu ya. Nah, ini kita perlu melakukan inovasi-inovasi yang bisa mendorong BUMDes itu lebih maju ya. Kemudian ini adalah permasalahan yang ada di BUMDes itu. Masih sulit menemukan desa, kemudian keterbatasan SDM, kemudian pengembangan kapasitas manajerial BUMDes ya, kemudian rasa kepemilikan ya, sense of belonging dan keterlibatan masyarakat masih rendah, kemudian relasi BUMDes dan pemerintah desa yang diambil lebih didominasi oleh campur tangan pemerintah desa, biasanya seperti itu kan. Kemudian terbatasnya networking untuk memajukan BUMDes, terbatasnya jaringan IT, jaringan internet yang ada di desa. Nah, kemudian ini kira-kira kondisi desa saat ini ya. Latar belakang pendidikan dan pelatihan yang masih rendah, jadi di situ. Kemudian aset desa dengan adanya dana desa gitu ya, saat ini desa mempunyai aset yang relatif sudah banyak ada bentuk fasilitas dan lain sebagainya. Kemudian di aspek sarana dan prasarana penunjang ya, jaringan, gedung, sistem masih kurang. Nah, ini kondisi desa saat ini. Kemudian apa yang dibutuhkan desa? Itu tadi kondisinya. Kemudian apa yang dibutuhkan desa? Ya, pemahaman aturan-aturan, regulasi. Ya, termasuk di dalamnya desa
kan sekarang ini punya dana desa. Nah, regulasi di dalam penggunaan, di dalam pelaporan, pencatatan pelaporan itu ada regulasi-regulasinya, ada aturan-aturannya. Nah, di dalam hal ini pemahaman termasuk di dalamnya dana desa, apakah bisa digunakan sebagai modal usaha di dalam BUMDes dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dipahami. Jadi pemahaman regulasi baru di apa, karena memang di aturan-aturan di dalam desa ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa peraturan pemerintah baru saja terbitkan di tahun 2021. Nah, artinya apa? Artinya sangat dinamis. Aturan-aturan itu sangat dinamis agar pembangunan desa secara umum, kemudian BUMDes secara khusus begitu ya, bisa lebih berkembang. Jadi aturan-aturan baru, regulasi-regulasi yang baru ini perlu dipahami sehingga apa? Sehingga tidak terjadi pengelolaan satu sisi pengelolaan dana desa yang jumlahnya itu sudah mendekati 1 miliar, bahkan ada yang sudah lebih dari 1 miliar, itu tidak jadi masalah bagi desa. Termasuk di dalamnya juga penggunaannya itu untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, ya dimungkinkan juga sebagai modal bagi BUMDes. Jadi di sini sangat penting untuk memahami regulasi. Kemudian yang dibutuhkan desa ini adalah pendampingan, ya, pendampingan untuk implementasi pengelolaan keuangan, aset, manajemen, dan termasuk di dalamnya juga adalah BUMDes. Nah, barangkali ini nanti bisa masuknya perguruan tinggi. Ya. Kemudian sangat dibutuhkan juga. Karena apa? Karena sudah saat ini modernisasi di dalam IT gitu ya, pemasaran segala macamnya itu sudah berbasis IT, maka pengembangan dan penggunaan alat bantu untuk implementasi regulasi yang baru itu sangat diperlukan, ya, pengembangan IT di sini. Nah, kemudian apa juga yang diperlukan oleh desa itu adalah supervisi, ya, supervisi pengelolaan keuangan, aset, dan juga termasuk di dalamnya adalah pengelolaan seperti itu di dalam pengelolaan BUMDes. Nah, kira-kira ini yang dapat saya inventarisir mengenai apa yang dibutuhkan di desa. Jadi memahami regulasi, jangan sampai salah begitu ya. Kemudian diperlukan adalah pendampingan, kemudian pengembangan teknologi informasi, kemudian juga diperlukan supervisi. Kira-kira ini yang dibutuhkan di desa. Kemudian apa yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi? Nah, ini seperti yang diharapkan oleh kemudian Pak Ril tadi. Ya, apa sebenarnya yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi? Nah, sebenarnya sudah diatur. Ya, ada dasar hukumnya, ya, yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi. Itu adalah pada PP nomor 43, ini juga saya tampilkan di awal tadi, ada tahun 2014. Jadi, bisa perguruan tinggi bisa memberikan pendampingan, ya, kemudian bisa mengembangkan IT, ya, memberikan supervisi dan pengelolaan keuangan aset desa dan BUMDes, memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira yang bisa diberikan, dikontribusikan oleh perguruan tinggi ke desa, ya, termasuk di dalamnya adalah untuk pengembangan BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, akan tetapi ini juga sudah saya sampaikan juga ke beberapa pemerintah daerah begitu ya, bahwa di dalam PP nomor 43 tahun 2014 ini jelas-jelas disampaikan bahwa ya tidak bisa ya 4 kegiatan ini ya menggunakan anggaran dari APBN dan APBD. Nah, ini yang menjadi masalah ya, menjadi masalah bagi daerah ya, bagi daerah. Kenapa? Karena memang diatur di situ nggak boleh menggunakan dana APBD dan APBN ya di dalam kegiatan ini, memberikan pendampingan, mengembangkan IT dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini didorong adalah bahwa kegiatan-kegiatan
yang bisa diberikan oleh perguruan tinggi ini begitu ya, itu adalah dalam bentuknya itu adalah kerjasama ke pihak ketiga. Bisa jadi barangkali dengan BUMN, BUMD, gitu ya, perusahaan-perusahaan swasta, gitu ya. Nah ini yang dimungkinkan. Kenapa? Karena memang sudah diatur bahwa tidak boleh menggunakan APBD dan APBN. Ya. Nah, apalagi untuk dana desa dialokasikan untuk kegiatan ini tidak boleh. Nah ini juga hati-hati juga kawan-kawan dari perguruan tinggi itu ya, yang mungkin memberikan pendampingan ke desa-desa gitu ya, dan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah itu tidak boleh untuk kegiatan ini. Nah ini barangkali harus juga hati-hati ya. Kenapa? Karena memang ada aturannya. Nah, jadi tolong nanti Prof Joni, barangkali Prof Joni memang dihukum begitu ya, kita bedah khusus begitu ya, kira-kira pendanaan kegiatan ini begitu ya bisa jadi ini yang mungkin bisa kami sampaikan, dan sebenarnya di tingkat nasional di bawah Kementerian Desa ya, Kementerian Desa dan Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, kementerian itu sudah ada yang namanya Forum Perguruan Tinggi untuk Desa. Jadi ada memang secara nasional sudah ada yang namanya Forum Perguruan Tinggi untuk Desa. Untuk tahun 2021 ini ketuanya itu kalau nggak salah yang tahun ketua sebelumnya itu dari UGM. Untuk tahun 2021 baru SK-nya baru keluar itu Rektor UNESA kalau nggak salah, Rektor UNESA ya, Negeri Surabaya. Nah itu ini sebagai informasi, barangkali nanti bisa Unsri sudah tergabung di dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa. Dari kawan-kawan yang lain, barangkali dari perguruan tinggi lain, dari Muhammadiyah, dari Unbara, dari Musirawas, barangkali bisa juga bergabung di situ Forum Perguruan Tinggi untuk Desa. Ya tidak hanya dia fokus kepada BUMDes, tapi keseluruhan dari yang ada di desa gitu ya, jadi Forum Perguruan Tinggi untuk desa itu tidak ada secara nasional di bawah Kementerian Desa. Nah barangkali ini yang ini. Nah kemudian juga ada barangkali yang juga saya mengajak juga mendorong juga bahwa sudah ada MOU begitu ya. Nah ini bisa ditindaklanjuti dengan MOE-nya, yaitu antara Kementerian Desa dengan Tokopedia ya, Tokopedia. Nah, itu ada kerjasama untuk mendorong, karena kan sekarang kan sudah IT misalnya untuk menyampaikan barang begitu ya, yang dari desa-desa gitu ya ke konsumennya. Nah, itu sudah ada kerjasama antara Menteri Desa kemudian Tokopedia, itu bahwa nantinya bisa BUMDes ini kalau misalnya dia akan menjual produknya ya untuk pengirimannya melalui Tokopedia gitu ya. Nah, ini ada rate khusus begitu ya, ada rate khusus. Nah ini bisa nanti bisa juga nanti dengan saya nanti bisa juga berkomunikasi dengan forum Pertides ya, forum namanya Pertides, forum desa perguruan tinggi dengan Kementerian Desa. Nah, ini sudah digalang di situ. Saya punya seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu moderator tadi, ya benar, di Desa Kota Daro, dan desa kelahiran saya sudah mendorong itu begitu ya, untuk coba nantinya kerjasama dengan Kementerian Desa dan Tokopedia untuk kemudian di dalam pengiriman barang khas di desa tersebut ya, dengan rate khusus di Tokopedia. Barangkali itu
sebagai informasi tambahan, moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trial. 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 Bu Rahmi, mic-nya ketutup, Oh, Bu. oke. Sorry. Terima kasih, Prof. Prof. Taufik. Sorry, maaf. Terima kasih, Prof. Taufik. Materinya ini benar-benar materi yang sangat kita butuhkan bagi teman-teman ya, teman-teman kolaborasi kampus pendamping BUMDes, nih, Prof. Jadi terima kasih sekali, Prof. Banyak yang saya highlight di sini, yaitu mengenai benar bahwa kita harus memperhatikan masalah keuangan, proses serta kemudian melakukan perencanaan, kemudian melakukan delivery, itu yang paling penting ya, Prof. Karena kalau kita hanya memberikan seperti pengetahuan tanpa kita bisa sampai ke delivery-nya, itu sepertinya teman-teman juga harus ikut terjun ke sana. Karena kita kepengen BUMDes desa ini yang ada di Sumatera Selatan sama-sama maju ya, Prof. Jangan hanya 1-2 yang maju, tapi semuanya bisa maju. Juga kontribusi dari perguruan tinggi di sini sangat dipentingkan, yaitu untuk pendampingan, kemudian juga pelatihan gitu ya, Prof, untuk supervisi gitu. Jadi insan-insan dari seperti yang disampaikan oleh Prof. Joni, bahwa kita harus benar-benar turun ke desa. Insya Allah, Prof, apa yang Prof sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan nanti kita akan share materinya ya, Prof ya. Terima kasih kepada Prof. Taufik atas sharing yang sangat bermanfaat bagi rekan-rekan dosen, terutama juga para di sini banyak pelaku BUMDes juga, Prof. Jadi hadir juga BUMDes juga seperti yang disampaikan teman-teman tadi dari halayak umum. Kemudian untuk tanya jawab, Prof, nanti kita gabung ya, Prof, setelah semua 4 pembicara selesai. Baik, kita ke pembicara kedua, yaitu kami persilahkan kepada Rektor Universitas Musirawas, yaitu Profesor Fahrul Rozi Sarkowi. Nah, ini juga sangat kita tunggu-tunggu ilmunya untuk berbagi ya, Prof. Silakan kepada Prof. Fahrul Rozi Sarkowi untuk berbagi kepada kita. Dipersilakan, Prof. Fahrul Rozi. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Joni, Ketua KKP, Pak Nuril, mewakili L2 Dikti, serta para pembicara lainnya. Dan khususnya saya mohon izin kepada kolega dan kawan-kawan saya di Universitas Musirawas untuk mewakili mereka menyampaikan paparan ini. Jadi ada sekitar 15 tayangan yang saya sudah siapkan. Saya beri judul Geliat Badan Usaha Milik Desa dan Peran Serta Perguruan Tinggi. Kami beruntung di Universitas Musirawas selama 4 tahun terakhir banyak membangun hubungan kerjasama yang langsung aplikasi di lapangan dengan baik pemerintah daerah di 3 kabupaten, istilahnya di Bumi Silampari, Kabupaten Muratara, Kabupaten Murah, dan Kota Lubuk Linggau. Tapi juga kami ada kerjasama dengan perusahaan. Nah, maka
dalam paparan ini pertama kami ingin kemukakan di awal bahwa ada 3 asumsi dasar dari paparan ini. Pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDES itu adalah instrumen yang tepat untuk memicu pembangunan dari bawah, bottom up, sekaligus memacu arus proses monetisasi ekonomi desa. Ini pegangan kami, keyakinan kami, sehingga kami sudah praktekkan di lapangan walaupun masih pada fase-fase awal dari beberapa fase yang harus ditempuh. Yang kedua, BUMDESA jika tumbuh subur di seluruh desa Nusantara bisa membuka lapangan kerja bagi SDM sebanyak 150.000 orang paling sedikitnya berkualifikasi S1. Karena per desa itu perlu 2 sarjana. Ya, syukur-syukur 1 sarjana ilmu pengetahuan umum berkaitan dengan sosial ekonomi misalnya, atau teknik-teknik pertanian yang banyak diperlukan oleh orang desa. Yang kedua, sarjana yang sedikit banyaknya ngerti psikologi masyarakat desa yang umumnya agamis. Jadi bisa dari UIN, Universitas Islam Negeri, bisa dari universitas swasta lainnya, tapi yang ngerti psikologi masyarakat bahwa orang desa itu umumnya agamis, apapun agamanya tidak masalah. Dan bukan itu saja, kalau ini aktif maka kegiatan pembinaan BUMDES ini akan memicu banyak sekali lapangan kerja baru lainnya. Itu bisa kita tangkap misalnya dari paparan Pak Profesor yang barusan Pak Taufik Marwah, banyak runtunan kegiatan yang akan mengikut apabila BUMDES ini hidup. Yang ketiga, BUMDES patut jadi lembaga kejuangan bagi warga akar rumput yang umumnya kaum tani kecil, tradisional, dan serba tertinggal, agar mereka tidak mudah dipecundangi oleh persaingan-persaingan ekonomi. Nah, jadi ini asumsi dasar yang harus kita pegang. Saya teruskan. Ini kenapa dia macet pula? Host Bu Desi? Iya. Ya, hostnya gimana Bu Desi? Bu Desi sehat? Iya Bu, gimana Bu? Ini Pak Prof. Fahru Rozi macet ini. Ini. Oh, macet ya. Jadi ada segugus catatan empirik dari Universitas Musirawas. Oke. Jadi yang mendasari paparan saya ini ada segugus catatan empirik dari Unmura. Nomor 1, tim Unmura selama 3 tahun terakhir sempat melakukan pengamatan riset aksi partisipatif atau participatory action research pada 35 desa di Bumi Silampari, sekaligus melakukan transfer teknologi dan manajemen agribisnis yang kita sebut agrotrisula. Nah, kepada warga kami sengaja sentuh suku Rupit, suku Rawa, suku Rejang, Musi, Jawa, dan tidak ketinggalan suku Kubu. Selain juga perhatian dan pengamatan mahasiswa KKN yang sempat menyentuh seratusan desa di wilayah ini selama 4 tahun terakhir. Jadi ini pengalaman empirik yang sangat berharga. Poin kedua, catatan dari Unmura, tim Unmura dilengkapi pengalaman lapangan Unsri di Kalteng, Babel, dan kabupaten kota se-Sumsel selama 17 tahun sebelumnya. Kita berkesimpulan bahwa warga desa dari suku apapun dan dari desa jauh maupun dekat kota, semua punya daya serap sama atas introduksi suatu paket cara berbisnis maju.
Karena semua ingin lebih sejahtera daripada hidup dengan kebiasaan lama yang dibarengi biasanya kemerosotan potensi lingkungan atau potensi ekonomi. Nah, maka dengan dua catatan itu kami juga ikut memperhatikan koridor batasan-batasan aturan perundangan sebagai acuan dasar. Ada dua yang perlu kami, ada dua tayangan. Jadi definisi desa itu sudah kita pahami. Yang kedua, ada khusus harus kita garis bawahi pada bab 10 pasal 87 tentang undang-undang desa itu, ayat 2 dan ayat 3 bunyinya tidak saya rinci, tapi intinya adalah BUMDesa itu dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, ini saya kasih catatan. Awas, ayat ini tidak memberitahu bahwa tidak boleh kegiatan BUMDes itu komersial. Jadi, boleh-boleh saja. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan interpretasi pada undang-undang koperasi yang semangat kekeluargaan dan kegotong royongan sehingga orang pakai untuk berbuat komersial. Nah, kami yakin dari kepentingan bersama. Jadi jangan diartikan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan itu BUMDes tidak boleh berbuat komersial. Poin berikutnya adalah ini ditegaskan pada ayat 3 itu bahwa BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Contoh pelayanan umum itu bisa saja kecil-kecilan suatu desa, kalau dia perkiraan banyak lalu lintas kendaraan suka berhenti situ, dia boleh buka WC umum yang orang kalau berhenti dia bisa belanja hasil-hasil desa sekaligus numpang ke WC. WC-nya dikelola oleh BUMDes, dapat duit di sana. Nah, berikutnya ini koridor acuan lanjutnya. Saya tidak perlu bacakan ini untuk dibaca saja bahwa pada bab 5 bagian ke-6 pasal 54 itu pengelolaan BUMDes harus dengan prinsip musyawarah. Nah, jadi patutlah terbina hubungan baik dengan musyawarah itu antara tiga pihak. Badan perwakilan desa, pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat yang termasuk di dalamnya anggota BUMDes. Sehingga kemajuan perekonomian desa akan tampil lancar dan gencar. Sebab kalau diam-diam, maka di sana mulai muncul fitnah, curiga, dan sebagainya. Ini harus kita garis bawahi ketika kita membina BUMDes. Lalu penyimpangan oleh Kades dan perangkat desa, misal terkait pasal 24, 29, 54, tidak akan terjadi kalau musyawarah ini diangkat, dihidupkan. Saya kira ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, sekarang saya tunjukkan contoh lapangan bahwa masyarakat itu sangat bergairah. Anda lihat gambar itu ada yang orang tua, laki-laki, perempuan, dan pemuda-pemudi. Ternyata semangat kalau diberikan teknologi yang membuat mereka cepat. Kalau prinsip kami itu dengan pendekatan teknologi dan manajemen agrotrisula, itu mereka bisa dapat pendapatan harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan bahkan dapat rezeki yarzuqhum min haitsu la yahtasib, yaitu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebagai anugerah barokah inayah dari Allah SWT kepada warga yang rukun, saling musyawarah, saling berusaha bersama-sama. Nah, ini tinggal dibaca aja. Saya tampilkan ini bukti bahwa kita memang ada di lapangan, tidak paparan ini sudah teruji. Lalu berikutnya saya akan tunjukkan untuk membangun kelembagaan bisnis kerakyatan itu tidak bisa parsial.
Tidak bisa sepotong-sepotong, tidak bisa sekali jalan terus ditinggalkan, tahun depan baru dilihat, tidak bisa. Pendekatannya harus tematik, kerakyatan, holistik, harus dari hulu sampai hilir, vertikal dan maupun horizontal, dan terpadu integratif, dan sistemik, ini sangat perlu. Kalau dia sudah nyampe sistemik, berarti dia bisa jalan sendiri tanpa lagi pembinaan karena dia sudah ngerti. Ya? Dia ngerti apa namanya bagaimana uang masuk menguntungkan. Nah, ini saya beri nama prinsip bisnis nomor 1, bahwa pola pembinaan horizontal harus diberikan kepada BUMDes. Caranya gimana? Nah, ini kita ngerti dulu mengapa BUMDes tidak menggeliat maju di kebanyakan daerah. Saya beri 5 alasan. Nomor 1, BUMDes mestinya tumbuh bukan dengan instruksi dari menteri turun ke gubernur, gubernur ke kabupaten, bupati atau wali kota, terus ke camat, camat baru ke kades. Kalau itulah yang kebanyakan terjadi. Jadi dibentuk langsung demikian rupa, tapi mereka umumnya tidak ngerti bisnis. Di daerah desa-desa itu orang lebih banyak ngerti proyek, bukan bisnis. Nah, untuk itulah perlu pendekatan-pendekatan yang pembinaan harus diawali dari KUBE, kelompok usaha bersama efektif, lalu nanti berubah bermimikri jadi bertransformasi jadi BUKD, saya namakan Badan Usaha Kemitraan di Desa, lalu akhirnya dia akan tampil sebagai BUMDes aktif. Kenyataan pengamatan kami di tiap desa itu paling sedikit 3 sampai 4 bahkan 5 klaster BUKD bisa terbentuk. Karena misalnya kalau di Sumbaksel itu pasti ada petani tanaman tahunan, kopi, ada karet, ada sawit. Nah, ini tidak bisa dicampur aduk, dia sendiri-sendiri. Jadi dia merupakan badan usaha kemitraan di desa sendiri. Itu sudah ada 3 klaster, belum nanti petani pajale, belum nanti UKM industri rumah tangga. Bisa 5 per desa. Nah, 5 desa ini adalah kegiatan-kegiatan kelompok yang harus kita pacu daya kemitraannya dengan menyuntikkan teknologi dan manajemen. Sehingga nanti itulah menjadi cabang yang akan menghidupkan suatu BUMDes. Di tiap desa itu satu BUMDes cukup. Bahkan kalau ini jalan dengan baik, maka akan tumbuh yang kelima nanti, tangan dari BUMDes itu. Namanya BMT. BMT itu kita beri singkatan dari bersama menabung terencana. Sehingga betul-betul ekonomi di desa itu hidup. Itulah yang dinamakan monetisasi. Nah, poin kedua, itu sudah saya jelaskan, biasanya lebih dari 2 klaster BUKD. Yang ketiga, BUMDesa jadi lembaga bisnis kerakyatan yang kuat berkiprah sejak dari desa. Kalau dia sebagai satuan badan usaha, sejak awal kita sudah arahkan supaya berorientasi pasar, terutama untuk produk khas desa. Jadi kami menemukan di tiap kabupaten itu tidak satu produk yang istilahnya prukap, produk unggulan kabupaten bisa dihasilkan tiap kabupaten. Kalau mereka betul-betul bina dengan benar dalam rangka bisnis yang membuka lapangan kerja, yang menghidupkan perekonomian arus uang di desa, maka tiap kabupaten itu bisa dikembangkan 5 sampai 10 prukap. Prukap produk unggulan itu harus dibikin sedemikian rupa supaya betul-betul khas. Dari 10 prukap kabupaten boleh jadi ada 1 yang khas Indonesia. Ini penting karena apa? Inilah akan memicu perdagangan antar provinsi bahkan antar pulau nanti sebagai cikal bakal perdagangan ekspor impor. Di era serba online sekarang ini, penduduk desa hanya satu hambatannya.
untuk bisa ekspor impor online, yaitu bahasa Inggris. Nah, ketika kebutuhan bahasa Inggris itu menjadi kendala, maka di situ juga ada peran LPPM, perguruan tinggi, untuk menghidupkan klinik bisnis dan inkubator bisnis, nolong desa-desa yang mungkin perlu komunikasi dengan pasar di Malaysia, di Singapura, di Afrika, di Arab Saudi, dan sebagainya. Nah, ini orientasi pasar yang kita maksud. Kalau itu jalan, maka BUMDes boleh komersial, tapi tetap kekeluargaan, karena teknologi dan manajemen bisnis yang baku diterapkan, dan nanti cash flow-nya akan lancar. Nah, 4 ini membutuhkan ini yang paling penting. Nomor 5, BUMDes dengan perukapnya perlu didukung dengan SKB 5 Menteri agar terbina menembus pasar antar pulau. Jangan lupa lebih dari 450 kabupaten kota sekaligus merekat kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda jangan lupa Timor Leste merdeka, dia lupa partner dagangnya ketika dia jadi Timur Timur. Hampir 500 daerah lain di Indonesia. Tapi ketika dia merdeka, partner dagangnya hanya Australia, New Zealand, Papua Nugini. Kebetulan migasnya tidak muncul seperti yang diharapkan sebelumnya. Akhirnya dia merengek sekarang ini. Karena jadi nomor 8 termiskin di dunia, pengen balik menyatu dengan NKRI. Jadi pembinaan BUMDes dikaitkan dengan perukap, itu adalah perekat yang paling baik untuk merekat NKRI tanpa senjata. Dia otomatis, sistemik nanti akan berkembang. Maka dari itu perguruan tinggi harus aktif mendorong di tiap desa, di tiap daerah, karena lain padang, lain belalang, lain kabupaten, lain pula alam biogeofisik maupun sosialnya. Di sini semangat perguruan tinggi. Nah, prinsip kerjanya kayak gini. Jangan lupa tadi kita harus start dari Kube, itu kota hijau di tengah. Kube akan menjadi BUKD. BUKD nanti akan, itulah tangannya BUMDes. Tiap desa perlu 2 sarjana pembina. Karena yang dibina itu tidak hanya IPTEK, tetapi juga IMTAK. Sedangkan di daerah mereka seringkali perlu IPTEK, IMTAK itu aplikasi lapangannya seperti apa. Nah, ini tinggal Anda baca. Paling tidak dari pengalaman kami ada 5 kotak di bawah kotak hijau itu yang bisa diterapkan untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang efektif di tiap desa. Jangan lupa dari permasalahan yang 5 sudah saya tunjukkan tadi. Ternyata di tiap desa itu selalu ada 2 macam yang akan menghalangi kegiatan pembinaan. 1, LSM merpati, LSM yang tidak profesional. Nah, 2, preman dan begal. Ini kalau tidak dengan pendekatan-pendekatan tertentu, bahkan feeling saya dari pengalaman banyak desa yang sudah saya lihat langsung, kita coba sentuh, 2 sarjana itu tidak cukup, masih perlu 1 lagi. Kadang-kadang untuk desa yang berat perlu Babinsa diaktifkan. Maka tadi saya katakan untuk mendukung program BUMDes itu, kalau kita sepakat untuk penguatan NKRI, perlu SKB 5 menteri. 1 menteri dalam negeri, 2 menteri pertanian, 3 menteri pariwisata, karena pasar di desa itu yang kuat itu pariwisata. Baru menteri Indak. Indak perlu SKB, mulai pengaruhnya ke desa nanti supaya produk desa bisa masuk ke perusahaan pertambangan, perusahaan-perusahaan yang tidak berbasis pertanian misalnya. Nah, baru Panglima ABRI harus diaktifkan. SKB 5 menteri yang seperti ini yang dibutuhkan menurut hemat saya. Nah, ini pengalaman kita bagaimana antara perusahaan dengan BUMDes itu bisa kerjasama. Ketika Pak Dahlan Iskan dulu sebagai Menteri BUMN,
kami sempat diskusikan ini di kantornya, kalau beliau masih ingat. Dan kita terapkan untuk meredam konflik sosial di PT Pabrik Gula Cinta Manis, PTPN 7 di OI, Ogan Kabupaten Ogan Ilir. Ternyata kalau dihidupkan, mestinya bisnis yang sifatnya melembaga dari rakyat, itu memungkinkan bisnis yang melembaga itu untuk membeli kontrak beli misalnya 100 ton gula per bulan misalnya dari pabrik gula Cinta Manis yang tidak mungkin melayani beli ketengan, dia pasti 100 ton atau 1000 ton. Sedangkan BUMDes nanti bisa menjualnya ke warung-warung, dia dapat margin di sana. Nah, belum lagi misalnya PTPN 7 beli alat-alat untuk ngunduh sawit misalnya yang terbuat dari besi, parang dan sebagainya dari Tegal. Padahal di OI itu ada pandai besi. Jadi ada bisnis yang bisa dihubungkan. Nah, inilah yang melekat hubungan antar masyarakat desa, antar masyarakat dan pengusaha, antar pengusaha dengan pengusaha, karena rakyat kita sudah melembaga bisnisnya, jadinya B2B. Dan akhirnya akan terjadi semacam sumber-sumber pendapatan yang memungkinkan laba dan tabungan. Dan laba tabungan itulah yang akan mengisi BMT yang kita ringkaskan sebagai kepanjangan dari bersama menabung terencana. Nah, ini proses awal yang harus ditempuh kalau kita melakukan KUBA. Jadi suatu kelompok petani di desa itu dia hanya punya yang panen utama ini, mungkin sawit, mungkin padi, satu aja umumnya, dan itu 3 bulan baru panen misalnya kalau pajale. Kalau tanaman tahunan bisa nunggu 5 tahun baru panen pertama. Itulah yang bikin miskin di desa dan membuat kegelisahan. Kadang-kadang konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang ada di sana, misalnya perusahaan batubara, perusahaan lain-lainnya. Nah, sekarang dengan pendekatan action research akan ada sumber pendapatan harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Itulah hasil panen setelah agrotrisula, baik berupa sayur mayur yang dibutuhkan oleh perusahaan, bisa masuk Indomaret, Alfamaret, 212, Seven Maret. Sekarang udah ada di desa-desa sekarang. Itu kalau dia masuk, apalagi dengan kemasan, dia bisa beredar ke seluruh Indonesia bahkan. Nah, ini yang belum kita garap. Kemudian ada limbah organik. Jadi kalau di Jawa itu kita lihat kencing kambing dan sapi itu satu derigennya bisa 75.000. Nah, ini mestinya selain bisa dijual, dia bisa dimanfaatkan dengan teknologi bakteri untuk menyuburkan lahan-lahan persawahan. Sehingga kegiatan produktif menghasilkan komoditi, dan kalau dia diolah, komoditi andalan menjadi produk unggulan, itu betul-betul akan menghidupkan transaksi ekonomi. Sehingga duit beredar di suatu desa itu akan hidup. Tidak peduli dia di kaki Bukit Barisan. Kalau dia dimanfaatkan, misalnya di kaki Bukit Barisan, itu ada objek-objek wisata yang bisa mengundang orang. Tinggal lagi dilandasi SKB 5 Menteri, Bupati bisa bikin jadwal wisata macam-macam. Setiap bulan selama 12 bulan itu ada terus yang olahraga, wisata ini, wisata itu. Ada, bisa kita bikin itu. Kreativitas diperlukan. Nah, bahkan, ini secara konseptual, kalau memang mereka sudah ngerti itu sumber duit, tadi ada kencing kambing, ada kotoran kambing, ada air kolam ikan terpal, itu Anda lihat, kolam ikan terpal ini dengan teknologi bakteri bisa 3 bulan sekali diganti airnya. Dan kalau dia hari-harinya bisa digunakan untuk proses fermentasi bahan-bahan organik dalam rangka menghasilkan energi.
Kalau di suatu desa belum ada listrik, energi listrik bisa dengan teknologi organik ini, gas metan dihasilkan, lalu proses produktif yang sifatnya mengolah hasil-hasil pertanian yang gampang rusak itu menjadi hasil pertanian yang awet, yang terolah, awet tanpa zat pengawet kimiawi, dia bisa tahan lama, dan agroindustri akan hidup mulai dari desa. Itu secara konseptual. Maka di situ BUMDes harus berperan nantinya untuk ikut memanage potensi-potensi energi di lapangan itu. Nah, itu hal-hal yang sifatnya horizontal. Sekarang yang vertikal. Jadi vertikal ini berarti dari desa sampai ke, boleh jadi pasar London. Di Indonesia itu ada 5 vertikal tahap pasar itu. Satu pasar desa. Jangan lupa pasar desa itu bukan kalangan, bukan pasar desa yang seperti kita kenal selama ini. Sudah ada sekarang ini objek wisata, sudah ada sekarang ini perusahaan-perusahaan yang bisa nampung hasil orang desa, dan sudah ada pula misalnya bisa dilakukan pasar desa yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang misalnya ulang tahun daerah atau rest area dan sebagainya. Lalu dari desa dia bisa naik ke pasar kabupaten, dari pasar kabupaten bisa ke pasar provinsi. Pasar induk provinsi itu kuat. Kalau di Palembang ini ada Jakabaring, itu saya amati betul tengah malam sampai pagi mereka itu berdatangan dari desa-desa. Nah, yang keempat baru pasar pusat, pasar nasional, misalnya Jatiwaringin Jakarta, dan yang kelima pasar antar pulau. Favorit saya suka mengatakan dari Palembang bisa dikirim dengan pesawat terbang, jam 9 sudah ada di Makassar pempek Palembang. Misalnya 200 kg pempek Palembang siap masuk ke warung-warung. Tapi dari Makassar bisa dibeli sutra untuk songket Palembang. Ini yang bisa menghidupkan perdagangan antar pulau itu, sehingga Indonesia ini kuat tanpa harus bercerai-berai. Nah, sekarang kenapa vertikal itu penting? Karena kalau kita hanya berpegang pada komoditi alami, itu 5 ciri hasil pertanian yang kebanyakan dari desa itu mudah rusak, mudah susut, tercecer, cacat, makan tempat, dan biaya pengelolaan yang tinggi. Sedangkan ada 5 potensi pasar. Tidak bisa dijangkau, hanya pasar nomor 1 yang dijangkau mereka sekarang ini. Nah, untuk itu perlu ada 3 kota ini, saya tidak perlu jelaskan. Sehingga kalau 7 ciri produk inovatif ini berhasil diproduksi di desa, maka mereka sudah bisa nantinya setelah perdagangan antar pulau, dia masuk ke perdagangan antar bangsa. Nah, contohnya aja misalnya ada jenis produk yang bisa berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu, HIV/AIDS misalnya, kanker serviks misalnya, itu cukup dengan VCO, virgin coconut oil, yang bisa diproduksi oleh sekelompok masyarakat yang tidak sekolah sekalipun, karena itu ciri khas Indonesia. Tapi dia obat hebat, belum lagi obat-obat kuat, banyak bisa diproduksi di tempat kita. Contohnya, Pemda Sumsel membina. Oke, share ya. Halo Moni. Halo Moni. Ya, barusan ya. Mohon maaf, Ibu Ervi tolong di mute. Bu Ervi, Horvianti, kita lagi. Mohon maaf Kak. Ya, terima kasih. Ya, contohnya Pemda Sumatera, Pemprov Provinsi Sumatera Selatan membina pengusaha kopi, kelompok pengusaha kopi dari Oku Selatan, diberi nama Miago, kopi bubuk campur Pinang, Miago. Nah, ketika dipasarkan, awalnya permintaan dari Singapura sangat tinggi, dengan catatan mereka
akan beli tonan per bulan kalau itu dijual tanpa merek dagang kita, sehingga mereka yang bikin merek dagang sendiri. Itu contohnya mereka berminat karena peluang pasarnya mancanegara. Tapi kita tidak izinkan itu, sehingga Miago sekarang ini masih ada di sekitar-sekitar di outlet yang ada di wilayah ini. Dia masih butuh pengembangan untuk masuk ke bahkan ke pasar internasional. Jadi ini ada 7 produk inovatif, itu cirinya, tinggal kita baca. Nah, bicara tentang inovasi, itu secara teori, inovasi untuk membuat produk-produk yang bisa menjangkau ribuan mil, itu ada yang polanya DPIN, Demand Pull Innovation, ada yang polanya Supply Pull Innovation, SPIN. Nah, yang relevan untuk Indonesia itu, untuk UKM, untuk rakyat di desa itu yang DPIN. Saya terjemahkan sebagai inovasi rengek pinta. Jadi mereka merengek, kami perlu ini, bagaimana dapatkan halal, bagaimana mendapatkan kemasan yang terjangkau. Nah, itu yang harus kita bina. Nah, ternyata prosesnya itu, Anda lihat kotaknya, ada tugas pendampingan itu, ada kotak 4 fase untuk sampai kepada inovasi yang komersial. Nah, pada fase yang pertama, kita harus menseleksi stok invensi atau temuan-temuan teknologis yang mungkin sudah ada di L2 Dikti, mungkin ada di Universitas Sriwijaya, mungkin ada di perguruan tinggi, mungkin ada di Pusri, mungkin ada di Pertamina, karena mereka juga membina masyarakat. Itu stok itu harus kita seleksi, mana yang pas dengan permintaan warga BUMDes. Baru dilakukan proses difusi. Nah, difusi ini itulah yang memerlukan riset aksi partisipatif. Jangan kita melakukan riset aksinya, mereka yang harus melakukan. Sehingga betul-betul mereka rasakan, lihat, dan bersemangat. Sehingga muncul adopsi, penerimaan. Tapi awas, sampai adopsi Anda akan kecewa. Karena apa? Kalau adopsi sudah terjadi, maka semua penduduk desa akan melakukan hal yang sama. Sehingga muncul problem market, yaitu oversupply, harga jatuh. Maka perlu fase berikutnya, komersialisasi. Dan komersialisasi perlu ditunjang dengan SKB 5 menteri tadi, supaya dia panjang ceritanya, tidak mati sebelum berkembang. Nah, tengok di sebelah kiri sekali, ada LPPM, PTN, swasta. Harus berperan di sana, tentu dengan dukungan Balitbank daerah. Nah, dan kedua-dua tipe lembaga itu harus didukung pula dengan Dewan Riset Daerah. Sayangnya DRN, Dewan Riset Nasional, sudah dianulir dengan SK Presiden beberapa bulan yang lalu. Tapi bukan berarti DRN hilang di nasional, lalu DRD mati. Tidak, harus tetap dilakukan DRD di daerah itu. Karena potensi memang adanya di daerah. Nah, kalau nanti dia bergerak tercapai, nantinya akan terjadi pada kotak yang sebelah kanan sekali dari hadapan saya ini, itu hasil-hasil yang disegar sebagai bahan baku maupun bahan segar untuk pangan yang dihasilkan oleh warga desa, itu tidak sekedar diolah menjadi produk olahan, produk setengah jadi, dia bisa meningkat melalui proses input, proses, dan output, sampai ke produk yang siap ekspor, siap delivery, kata beliau tadi. Nah, ini bukan kerjasama yang sulit sebetulnya, asalkan pengusaha besar, Pusri, Pertamina, PTBA, misalnya Tambang Batubara Bukit Asam di Sumatera Selatan, itu bekerja sama dengan Pemkab setempat, lalu Pemkab yakin karena ada perguruan tinggi yang akan ikut membina warga masyarakat, maka dia pasti hidup. Nah, itu vertikalnya. Belum lagi yang vertikal berkaitan dengan objek wisata di tingkat desa, kecamatan,
di tingkat kabupaten, mereka biasanya tinggal di hotel-hotel berbintang. Wisatawan itu bisa dibuatkan lapak bersama. Kalau di Palembang itu ada Taman Wisata Bukit Siguntang. Pemda Kota Palembang idealnya membuka lapak bersama, baik untuk produk Palembang sendiri maupun dari kabupaten kota di seluruh Sumatera Selatan, sehingga wisatawan-wisatawan bisa membelinya melalui proses transaksi supply demand yang wajar. Lalu bisa juga secara vertikal itu tidak hanya naik ke atas tapi ke belakang. Yang ini yang sedang kami rintis sekarang ini, kerjasama Universitas Musirawas dan secara terselubung juga dengan kami di Universitas Sriwijaya, bagaimana kita mengamankan Taman Nasional Kerinci Seblat, Bukit Barisan, yang menjadi perhatian dunia dari penggundulan secara sistematis, panjang ceritanya, tapi tiap minggu puluhan truk kayu-kayu besar kelas 1 yang keluar dari sana berlangsung sampai sekarang. Sulit untuk ngeremnya. Nah, belum lagi orang yang tebang tebas bakar untuk nambah sekedar pendapatannya. Nah, ini kalau rakyat kita tidak dijadikan garda terdepan bersama Babinsa mungkin, yang kegiatannya mereka bukan jadi satpam, bukan jadi sekedar polhut. Rakyat bisa mengawasi juga polhut, polisi hutan. Jangan sampai menyimpang dari tugasnya. Tapi mereka di dalam melakukan peran mereka itu harus kita dukung supaya mereka dapat duit tanpa harus merambah merusak hutan. Kira-kira itu misi dari BUMDes itu. Nah, saya mendasari pengalaman saya baik dengan Universitas Musirawas selama 4 tahun terakhir dan Universitas Sriwijaya dalam kerjasama internasional, Uni Eropa maupun Australia, saya bukukan di dalam buku ini. Akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa dengan dedikasi SDM perguruan tinggi, BUMDesa bisa sukses memacu monetisasi desa untuk kesejahteraan warga dan bangsa. Demikian oleh-oleh dari lapangan Bumi Silampari, Provinsi Sumatera Selatan yang dihimpun oleh Universitas Musirawas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya sampai speechless, Prof. Nggak bisa ngomong. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Ini terus terang kita berbahagia sekali hari ini Prof. Fahru Rozi bisa berbicara di depan para akademisi, Prof. Ini lebih banyak para akademisi dari seluruh Indonesia yang memang kebanyakan mereka juga pendamping BUMDes, Prof. Jadi kita yang di Sumatera Selatan, yang kolaborasi kampus pendamping BUMDes, ini mungkin akan banyak belajar dengan Prof. Fahru Rozi. Banyak highlight. Ya, Prof. Jadi mohon diterima nanti kalau kita berkunjung ke Musirawas ya, Prof. Saya terus terang ya termasuk ini sama Prof karena luar biasa ilmunya dari agribisnis, ekonomi, pemerintahan, semuanya lingkungan itu semua dilalap oleh Prof. Dari inilah yang namanya profesor turun ke desa. Ada waktu itu program saya lihat bahwa ini benar-benar nyata gitu loh. Karena semua sudah dilakukan oleh Profesor Fahru Rozi, tidak hanya teori, tapi ini ada hasilnya. Saya tertarik juga tadi mungkin ada catatan ini sedikit ya Prof ya mengenai saya ini holistik nih, ada membangun bahwa kita harus harus mulai dari tematik, holistik, integratif dan sistematik, dan itu juga sistemik, bukan sistemik, ya benar, sistemik. Nah ya sistemik ini Prof. Bersistem artinya. Ya betul. Banyak sekali ini catatan-catatan saya juga, mungkin teman-teman juga sudah banyak mencatatkan, termasuk yang SKB 5 Menteri. Nah ini kayaknya harus disupport nih Prof. Kayaknya Prof. Fahru Rozi ini lebih cocok nih, harus mendorong SKB 5 Menteri. Jadi Indonesia benar-benar terhubung dari Sabang sampai Merauke, di setiap daerah yang punya kekhususan ya Prof, punya keunikannya masing-masing bisa bergabung. Gitu. Ya.
siapa yang butuh kain, siapa yang butuh kopi, jadi bisa bersatu dalam satu pasar ya Prof, yang didukung oleh SKB 5 Menteri. Wah, keren sekali nih Prof. Baik, Bapak Ibu, kayaknya mungkin ya terima kasih ya Prof. Pencerahannya, insya Allah teman-teman akan mengambil kesimpulannya dan akan menerapkan apa yang sudah Profesor jalankan selama ini di Musirawas. Baik, mungkin ini saya sampai tidak bisa, tidak boleh meng-cut nih, tapi Prof on time gitu ya. Jadi baik, sekarang kita masuk ke pembicara ketiga, yaitu, nah ini satu lagi putra daerah Ibu Ibu sebentar lagi dokter ya, Ibu Lindawati. Beliau adalah Rektor Umbara yang juga putra daerah yang sekarang lagi mengabdikan dirinya. Prof, masalah 2 sarjana ini sepertinya harus kita gerakkan ini Prof Joni. Baik, Ibu Linda, kami persilakan. Ya, silakan Ibu Linda. Ibu Rani. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kita hormati sama-sama Bapak Dr. Nulir Furkan, MPD, Sekretaris LLDK 2. Yang kita hormati Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Sriwijaya, Bapak Profesor Dr. Taufik Marwah, dan tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan senior-senior kita, pakar-pakar, guru-guru kita, dosen-dosen kita, ada Profesor Dr. Joni Emirzon, SHM Hum, Ketua KKP BUMDes Sumsel, kemudian yang barusan saja mempresentasikan, kita banyak sekali mendapatkan ilmu dari orang tua kita, senior kita, pakar kita, Profesor Insinyur Fahrozi Starkowi MSc, Rektor Universitas Musirawas, juga yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr. Abid Jazuli SMI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat izinnya jualah pada hari ini tentunya kita sama-sama dapat berkumpul di ruang Zoom pada acara webinar 3 KKP BUMDes Sumsel pada hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pada saat ini. Juga yang saya banggakan peserta seluruh webinar KKP BUMDes Sumsel yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan beberapa program daripada Universitas Batu Raja dalam hal kolaborasi kampus pendamping BUMDes, izinkan kami untuk men-sharing atau memberikan sekilas video berupa foto-foto yang baru kami lakukan dalam hal pendampingan BUMDes dari Universitas Batu Raja. Silakan, Cak. Kolaborasi Universitas Batu Raja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pemberdayaan dan pendampingan BUMDes di Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selasa 23 Maret 2021. Atas segala bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pihak Kecamatan Lubuk Raja. Terima kasih banyak Pak Camat, dari pihak PMD juga, terima kasih Pak Kadin dan staf, ya, dan semua pihak yang membantu atas terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Perjanjian kerjasama atau MOU antara LPPN Umbara dengan pihak pemerintah masyarakat desa dalam hal adalah pendampingan BUMDes.
Trial. Trial. Kepengurusan itu ya total ya. Termasuk kami ini baru Trial. semua keren juga. Trial. Trial. Ya. Itu Trial. tadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati adalah beberapa video dan foto-foto Trial. daripada desa binaan daripada Universitas Batu Raja dalam hal ini di Kecamatan Lubuk Raja. Yang baru-baru ini kami lakukan adalah yang pertama melakukan MOU dengan Dinas Trial. PMD dan Bapak Camat di di Kecamatan Lubuk Raja, dan juga pada saat itu juga dihadiri oleh Trial. ada beberapa kepala desa dan pengurus daripada BUMDes di desa Trial. binaan, kemudian stakeholder di desa yang menjadi desa binaan daripada Universitas Batu Raja. Lanjutkan. Trial. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, peran perguruan tinggi memang dirumuskan melalui konsep Tridharma perguruan tinggi, di mana pendidikan ataupun pengajaran Trial. digunakan untuk meningkatkan kapasitas potensi sumber daya Trial. manusia. Ya, masuk saja langsung. Ya. Trial. Nah, di sini kami menyampaikan peran Universitas Batu Raja dalam hal pendampingan BUMDes. Bahwa kita sama-sama ketahui Trial. adalah peran perguruan tinggi melalui konsep Tridharma perguruan tinggi, di mana pengajaran atau pendidikan juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas potensi sumber daya manusia. Ya. Trial. Kenapa? Maaf, Ya. ada suara. Ya. Lanjut. Yes. Ya. Udah ya, Chan? Trial. Ya. Kemudian tridharma yang kedua, penelitian digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk menjembatani ilmu pengetahuan agar selalu berdaya guna. Dan yang tentunya dharma yang ketiga, Trial. pengabdian kepada masyarakat merupakan muara agar ilmu pengetahuan berdampak bagi masyarakat, manusia, dan kemanusiaan. Perguruan tinggi juga dapat turut serta Trial. pembangunan desa bersama Kemendes tentunya melalui forum tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, ada forum perguruan tinggi untuk desa atau Pertides, di mana forum ini juga bisa menyelenggarakan berbagai program percepatan pembangunan desa yang dapat diikuti oleh para mahasiswa dan dosen tentunya. Nah, Universitas Batu Raja Trial. yang merupakan universitas yang letaknya di selatan Sumatera Selatan, tepatnya Trial. di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sudah mulai untuk melakukan perannya di mana di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai motor penggerak, di mana dosen dan mahasiswa akan menggandeng instansi Trial. pemerintah, stakeholder, BUMDes ID, KKP Sumsel untuk melakukan pembinaan BUMDes di desa binaan Universitas Batu Raja. Trial. Lanjut, Chan. Nah, di sini kalau kita lihat Universitas Batu Raja memang baru melaksanakan perannya di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai motor penggerak di desa binaan Universitas Batu Raja. Ada 7 desa binaan di Kecamatan Lubuk Raja yang selama ini menjadi desa binaan Universitas Batu Raja, terutama
dalam hal pengabdian masyarakat pada saat kuliah kerja nyata. Lanjut, Jan. Melalui desa binaan tentunya diharapkan Unbara mampu memangkas jarak antara insan perguruan tinggi dengan masyarakat desa. Melalui program KKN tematik sebagai pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi, dan tentunya diharapkan mahasiswa bisa mendorong kemajuan daerah, membuat beragam program inovasi yang mampu memberdayakan masyarakat, membangun desa tanpa meninggalkan kearifan lokal, dan tentunya dengan partisipasi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini Universitas Batu Raja melalui dilakukan pertama kali kita kemarin beberapa waktu yang lalu melakukan MOE ya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sebelumnya memang kita sudah ada grup ya, fokus group discussion dengan untuk mengidentifikasi masalah BUMDes yang ada di Desa Binaan Unbara. Melalui FGD inilah kita intens mengidentifikasi masalah apa yang ada BUMDes yang ada di wilayah binaan Universitas Batu Raja. Dan setelah itu tentunya setelah kita mengidentifikasi masalah BUMDes yang ada di bawah binaan Universitas Batu Raja, kita akan melakukan pendampingan, dan insya Allah sebenarnya pendampingan itu sudah bisa kita laksanakan minggu-minggu kemarin. Kemudian ada kendala juga, ada waktu yang bersamaan, ada kegiatan lain. Dalam minggu ini kita sudah menjadwalkan pendampingan untuk BUMDes di wilayah binaan Unbara itu dengan agenda adalah pelatihan tentang memperbaiki administrasi BUMDes, kemudian laporan keuangannya, dan tentunya ada diversifikasi usaha. Setelah itu, setelah melaksanakan pendampingan ini, kita akan mengadakan juga pelatihan, dan ini tentunya atas kerjasama juga dengan Dinas PMD Oku, BUMDes ID, dan KKP Sumsel. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita turun ke lapangan, memang secara klise ya kita lihat memang ada beberapa kelebihan daripada BUMDes yang ada di wilayah binaan Universitas Batu Raja. Kelebihannya masih besar sebenarnya, potensi yang dapat dikembangkan khususnya pertanian. Kalau kita lihat tadi di awal di video-video tadi yang itu sudah kami turun ke lapangan, potensi desa di wilayah binaan Universitas Batu Raja di daerah Kecamatan Lubuk Raja itu setiap desa mereka mempunyai embung, dan itu akan dijadikan sebagai desa wisata. Seperti tadi kita lihat sudah ada yang kalau boleh saya katakan sudah terlihat desa wisatanya dengan berbagai fasilitas. Ada beberapa desa seperti desa Batu Winangun di Kecamatan di Batu Mata 2 itu embungnya memang akan menjadi potensi desa yang akan menjadi desa wisata bagi BUMDes yang ada di beberapa desa di wilayah Kecamatan Lubuk Raja. Kemudian juga ada penyertaan modal dari PMD yang terhadap usulan desa sebesar antara 100 sampai 200 juta. Dan juga kelebihannya adalah masih bisa mengembangkan diversifikasi usaha daripada BUMDes itu. Dan seperti kita sama-sama ketahui, kekurangan daripada BUMDes ini saat ini, terutama di daerah Lubuk Raja itu adalah bahwa mindset masyarakat yang masih rendah tentang BUMDes. Kemudian juga klise sekali, SDM-nya masih sangat terbatas, dan pengetahuan tentang tata kelola BUMDes juga masih sangat terbatas. Makanya itu dengan kekurangan dan kelebihan ini, peran perguruan tinggi terutama wilayah di selatan, perguruan tinggi wilayah di selatan daerah Pasana Sumatera Selatan ini, Unbara khususnya
Dengan Trial. kelebihan dan kekurangan ini kita carikan solusinya untuk melakukan pendampingan dan pelatihan. Lanjut, Jan. Nah, ini kondisi BUMDes di Okuraya, data pada tahun 2020, di mana untuk Ogan Komering Ulu ada 99 BUMDes, tetapi yang aktif hanya 34. Kemudian untuk di Oku Timur ada 305 BUMDes, tetapi yang aktif hanya 90. Dan untuk Oku Selatan ada 250 BUMDes yang aktif hanya 60. Setelah kami turun ke lapangan, memang banyak kendala kenapa dari awalnya di Oku, terutama kami sekarang memang fokus ke Ogan Komering Ulu dulu. Setelah itu kalau di Oku sudah jalan, memang agenda berikutnya adalah untuk Oku Timur dan Oku Selatan. Dari 99 BUMDes ini berbagai kendala memang sangat klise memang sebenarnya, karena dilihat hanya 34 yang aktif. Itu pun dari 34 yang aktif itu kebanyakan memang BUMDes mereka tuh ada usaha simpan pinjam, tetapi yang ada beberapa memang yang sudah banyak unit-unit usaha lain seperti tadi ditampilkan, ada usaha Pertamini, kemudian usaha kebun karet, dan yang sekarang sedang digalakkan adalah untuk desa wisata, karena mereka rata-rata satu desa punya embung di situ, menjadikan potensi desa yang akan dijadikan sebagai desa wisata. Dan untuk Oku Timur dari 350 BUMDes, itu 90 yang aktif, itu pun kalau kita lihat juga di data yang sudah kami dapat, memang kebanyakan yang jalan itu hanya simpan pinjam seperti itu. Dan Oku Selatan dari 252 hanya 60 yang aktif. Nah, saat ini LPPM Universitas Batu Raja sebagai motor penggerak BUMDes telah melakukan, insya Allah dalam minggu ini sudah sebelum puasa juga kita sudah bikin agenda untuk turun ke lapangan untuk pendampingan dalam hal laporan keuangan, kemudian administrasi BUMDes itu akan kita lakukan. Kemarin sudah kita bikin jadwalnya, karena memang pihak LPPM Unbara secara intens terus melakukan di grup WA itu mereka sudah dibuat dengan pelaku-pelaku BUMDes dan pengurus BUMDes di desa binaan daripada Universitas Batu Raja. Nah, di sini pada fokus grup discussion ini ada, setelah kita mengidentifikasi masalah BUMDes, kemudian bagaimana kita berubah mindset daripada masyarakat tentang BUMDes. Karena memang tidak mudah memang untuk merubah mindset masyarakat tentang BUMDes ini, tetapi dengan pelan-pelan dan dengan secara intens dan terus-menerus melalui FGD yang sudah memang kita bentuk, mudah-mudahan mindset masyarakat tentang BUMDes ini akan menjadi lebih baik. Kemudian juga mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan stakeholder agar merubah pola mindset dari masyarakat tentang BUMDes ini agar menjadi lebih baik, sehingga BUMDes yang tidak aktif kita motivasi untuk menjadi aktif. Itu akan kita lakukan pendampingan secara bertahap. Yang startupnya adalah yaitu tadi memotivasi BUMDes yang tidak aktif agar menjadi aktif. Kemudian tentunya juga untuk memperbaiki daripada administrasi BUMDes, dan untuk scale up BUMDes yang aktif kita melakukan pendampingan dalam hal diversifikasi usaha, pelatihan pelaporan keuangan, kemudian pengembangan BUMDes, dan ini adalah memang tujuan daripada menuju yang kalau LPPM Unbara menyebutnya menuju OVOP, yaitu One Village, One BUMDes, satu desa, satu BUMDes. Mudah-mudahan apa
akan dilakukan karena memang terus terang peran daripada Unbara dalam pendampingan BUMDes baru akan kita mulai, tetapi insya Allah kita akan support, akan selalu untuk mensupport turun ke lapangan dalam hal untuk pendampingan, pelatihan agar cita-cita menuju One Village, One BUMDes, satu desa satu BUMDes itu bisa tercapai. Nah, mungkin itu saja ini hanya sharing kegiatan daripada Universitas Udara Batu Raja dalam perannya untuk pendampingan berkolaborasi dengan pihak perguruan tinggi BUMDes ini agar mencapai tujuan. Terima kasih, salam OVOP, One Village, One BUMDes untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Saya berbahagia pada hari ini bersama-sama bisa menimba ilmu yang lebih banyak daripada guru-guru kita, senior-senior kita, pakar-pakar. Tadi ilmu, saya ingat waktu saya ikut kursus AMDAL-A itu ilmu yang didapat dari Pak Fahru Rozi begitu melekat sampai sehari ini, ya Allah, banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan pada hari ini. Begitu juga dari Pak Joni, tadi dari Pak Taufik, mudah-mudahan ini akan menjadi semangat daripada Universitas Batu Raja untuk selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat, terutama dalam hal pendampingan BUMDes di desa binaan kami, di desa yang saat ini difokuskan di Kecamatan Batu Raja. Itu saja Ibu Rahmi, demikian, terima kasih. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rektor, Bu Linda, yang inilah yang sebenarnya yang ingin kami tiru. Kami dari perguruan tinggi di Palembang kadang-kadang agak iri nih karena posisi dari kita agak jauh ya dengan desa, tapi dengan semangat, mungkin dengan bantuan Ibu Linda, juga dengan bantuan Prof. Rozi, kita bisa tetap berkolaborasi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu adalah pengabdian kepada masyarakat. Luar biasa Ibu Rektor, jadi kita rasanya tidak perlu cemas karena terus terang seluruh rektor yang hadir di sini sangat mendukung apa yang kita lakukan, gitu ya, bahwa kolaborasi ini ternyata sangat-sangat direstui oleh rektor yang mendukung. Ada 34 perguruan tinggi yang tergabung di dalam kolaborasi kampus pendamping BUMDes. Terima kasih sekali lagi Ibu Lindawati atas sharing kegiatannya, bahwa banyak sekali BUMDes yang sudah didampingi oleh Universitas Batu Raja, baik dari laporan keuangan, kemudian itu kayaknya yang lebih penting itu Bu, ya, karena kalau BUMDes itu kan seperti yang dibicarakan oleh Prof. Rozi, bahwa itu bukan lagi hanya untuk ya istilahnya sifatnya sosial, tapi ini adalah sifatnya bisnis. Bisnis itu adalah untuk kemakmuran rakyat juga, ya kan. Jadi benar-benar laporan keuangan itu memang harus diperhatikan cukup baik ya Bu ya. Baik, saya tahu di situ teman saya banyak dari jurusan akuntansi, insya Allah mereka mampu membantu ya Bu ya, mampu membantu para pelaku BUMDes yang ada di Oku Raya ya, Oku Timur dan Oku Selatan. Terima kasih sekali lagi Bu Linda. Bu Rahmi. Ya, terima kasih Bu Linda. Baik, nah sekarang pembicara keempat yang sudah siap nih ada Pak Abid Jazuli, Rektor Universitas Muhammadiyah, yang memang saya tahu bahwa Universitas Muhammadiyah itu saya punya rekan yang memang turun ke BUMDes dan sudah lama ya aktif di masalah BUMDes ini. Mungkin karena dukungan yang bagus juga ini dari Rektor Universitas Muhammadiyah, yaitu Pak Abid Jazuli. Kita pengen dengar sharingnya Pak Abid. Baik, silakan Pak Abid.
kami silakan waktunya kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Profesor Johnny Emerson, Ketua KKP BUMDes, Dr. Muril Purkon, Sekretaris L2 Dikti, Wilayah 2, Bapak pemateri, guru-guru saya semua, Prof. Taufik Marwah, Prof. Rozi Serkowi, karena beliau juga aktif dulu di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan terakhir Bu Insinyur Lindawati MZ, Rektor Batu Raja. Sekira dari, saya singkat saja barangkali, dari semua yang sudah disampaikan tadi, sudah sangat inspiratif semua. Ya. Kita banyak dapat masukan, banyak dapat ilmu dari para pemateri yang sudah terlebih dahulu. Makanya tadi saya sengaja Pak Prof. John, saya minta yang terakhir saja, karena saya barangkali materi saya tidak lagi perlu ditampilkan. Barangkali saya ingin cerita saja, karena judul memang sharing-sharing tadi. Saya mungkin butuh waktu 5-10 menit saja untuk menyampaikan ini materi ini. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, jadi melihat dari jumlah peserta yang hampir seluruh tanah air barangkali, ya, barangkali ini acara kita sangat disambut dengan antusias oleh terutama para akademisi, ya. Itu hal yang baik barangkali, ya, yang menggugah kita untuk kembali ke. Saya berangkat dari ini saja tadi, dari fungsi perguruan tinggi barangkali yang tadi banyak sudah disampaikan kalau Pak Taufik atau dengan Pak Prof. Rozi tadi. Jadi di Sumsel tadi data saya malah terlambat Pak Taufik. Saya masih data 2018. Jumlah desa masih 2000-an di 2400-an masih di Sumatera Selatan. Ternyata perkembangan terakhir ya sudah 2.800-an, 853 tadi kalau nggak salah tadi. Nah, jadi dari 17 kabupaten kota tadi ada 14 kabupaten kota yang punya desa, ya. Untuk karena saya tadi sama Pak Taufik juga, saya dari kampung, dari daerah, ya, dari Oganilir, Pak Taufik, ya, dilahirkan dari desa. Jadi nuansa desa juga sangat melekat pada saya. Oleh karena itu saya langsung saja ke apa yang perlu kita sampaikan. Jadi permasalahan BUMDes kita sudah maklum, sudah tahu barangkali kan hal-hal yang misalnya mulai dari tata kelola, mulai SDM, kelembagaan, manajemen, dan lain-lainnya. Kemudian usaha dan jenis usaha dan produksi teknologi yang penerapan teknologi di desa. Oleh karena itu saya langsung saja ke apa yang dilakukan, khusus oleh Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Universitas Muhammadiyah Palembang terus terang secara khusus memang baru 3 tahun terakhir lebih perhatian kepada BUMDes ini. Misal
dari berbagai fungsi atau apa yang ingin dicapai tadi misalnya. Jadi Universitas Muhammadiyah Palembang pada tanggal 17 Oktober 2019 yang baru lalu, ya, 2 tahun lalu kali ya, hampir 2 tahun yang lalu, melakukan pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes. Jadi bersinergi dengan dengan Kabupaten Banyuasin, ya. Waktu itu tempatnya di Kecamatan Air Kumbang di Desa Sidomulyo. Itu yang kita lakukan. Jadi di Kecamatan Air Kumbang itu ada 16 desa, ya, 16 desa-desa yang berada di hampir semua berada di di pinggiran Sungai Musi, saya kira dekat ke arah laut sudah. Kita melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes, pengelola BUMDes, kemudian dosen Universitas Muhammadiyah Palembang sama di situ melakukan acara selama 2 hari di sana. Ini merupakan wujud dari tadi kambing pendampingan dan apa yang sudah dilakukan tadi. Kemudian setelah itu kita tindak lanjuti dengan melakukan MOU dengan Pemkab 1 minggu kemudian, ingat saya waktu itu. Nah, dalam pelaksanaan untuk selanjutnya memang kita mengaitkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang ini. Tadi pada tahap misal sosialisasi atau pengenalan, itu melalui dosen ataupun mahasiswa atau tenaga kependidikan juga. Jadi apa yang sudah kami lakukan adalah bahwa kegiatan memasukkan materi BUMDes ini dalam kurikulum kaitannya, misalnya untuk beberapa program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Palembang, kita juga memasukkan materi kuliah atau kurikulum atau kuliah kewirausahaan yang kita tampilkan di hampir semua prodi, entah itu di fakultas ekonomi, ada fakultas keguruan juga, fakultas pertanian, fakultas teknik semua. Karena perlu sampaikan bahwa Universitas Muhammadiyah Palembang mempunyai 7 fakultas dan 32 program studi dengan jumlah dosen yang ada itu 425 orang. Ini yang menjadi modal kami untuk mengabdikan diri, untuk ikut terjun di BUMDes. Yang berikutnya bahwa Universitas Muhammadiyah Palembang mendapat hibah Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini juga menambah semangat, menambah motivasi bagi kami di Universitas Muhammadiyah Palembang untuk misal melakukan magang, itu di program kewirausahaan, kemudian KKN sudah 3 angkatan terakhir itu berkolaborasi dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, ya. Berkaitan dengan BUMDes ini juga dilakukan terutama di Kabupaten Banyuasin yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa saya memang tidak untuk menyampaikan secara panjang lebar karena sudah dapat materi kita panjang lebar dari ini.
bahwa apa yang kita Trial. lakukan, apa yang dilakukan oleh Universitas Palembang adalah merupakan bagian dari dari catur dharma. Karena di Universitas Muhammadiyah Palembang ini kan dikenal dengan catur dharma perguruan tinggi. Walaupun dharma Trial. ketiganya itu dharma pengabdian yang banyak kita. Saya kira ini Trial. coba ditampilkan foto-foto kami melakukan kegiatan karena ini memang benar kita lakukan. Iya. Jadi baik itu mahasiswa KKN, kemudian ketika pelatihan, kita kemarin mengajak BUMDes dari pusat, ketuanya Pak ini itu acara di air Kumbang itu tadi tanggal 17. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak untuk menyampaikan, mengguru atau memamerkan program inilah yang dapat kami lakukan selama beberapa waktu terakhir ini. Saya ingat dengan yel-yel penutup dari BUMDes itu, BUMDes sukses, Desa Sejahtera Indonesia Maju. Barangkali ini sudah dengan tujuan ini. Mohon maaf apa yang saya sampaikan barangkali ya terbatas, sangat terbatas sekali. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih Bu Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abid, Pak Rektor Muhammadiyah. Terima kasih banyak sharingnya. Kenapa Muhammadiyah menjadi center juga, Pak? Sebenarnya kita pilih juga karena kita tahu teman-teman itu ya satu seperti kata Bapak mendapatkan hibah MBKM itu ya juga membahas tentang desa gitu. Dan kemudian rekan-rekan juga sudah sejak 2019 itu sudah aktif di pendampingan BUMDes ya Pak. Memang akan menjadi perguruan tinggi yang tampil di sini, Muhammadiyah, Musirawas, kemudian Unbara, juga Unsri itu akan menjadi role model kita dari beberapa perguruan tinggi yang ada yang ikut di sini, Pak Abid. Baik, terima kasih Pak Abid atas sharingnya. Kita harus banyak belajar kepada perguruan tinggi yang sudah dulu lebih maju dari kita. Mungkin itu saja. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini ada satu sebenarnya pertanyaan dari Pak Ali Akbar. Dia dari Bunak PD Pariaman dari Sumatera Barat. Ini sebenarnya pertanyaan ini ditujukan kepada Prof. Fahru Rozi. Jadi bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh raise hand ataupun menulis di dalam kolom chat. Silakan ya. Nah, ini baru ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan. Mungkin bisa dibantu oleh siapa ya yang bisa membantu. Ini jadi ada begini nih ceritanya Pak Ali Akbar. Dia sudah BUMDesnya, ini petani banyak menanam jagung, ayam, dan limbah hasil panen jagung itu berupa bonggol jagung yang sangat banyak, yang selama ini mereka bakar karena tidak fungsinya gitu ya. Nah, beliau bertanya sebenarnya kepada Pak Fahru Rozi, teknologi tepat guna apa yang bisa dipakai untuk menjadikan bonggol tersebut bermanfaat? Karena selama ini bonggol tersebut dibakar. Mungkin siapa ya yang bisa menjawab dari pertanyaan Pak Ali Akbar? Atau mungkin nanti kita simpan, Prof. Joni? Nanti kita bahas? Atau gimana? Kita nggak punya kompetensi menjawab. Iya, betul. Jadi ini yang ditanyakan adalah teknologi tepat guna. Memang bagi rekan-rekan teknik atau mungkin pertanian nih yang salah satu program kita kan kita akan menciptakan teknologi tepat guna terhadap betul ya itu. Mungkin nanti kita simpan dulu pertanyaannya karena begini Prof Fahru Rozi itu kebetulan pamit karena harus kembali ke Lubuk Linggau. Jadi mohon maaf kepada Pak Ali Akbar, nanti pertanyaannya akan kita teruskan ya Pak Ali. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan di
raise hand gitu, mau kepada siapa bertanya? Bisa kepada Prof. Taufik Marwah, masih adakah? Atau kepada para rektor yang hebat-hebat di sini sebagai narasumber, silakan. Kalau ingin bertanya langsung, silakan di-unmute saja. Kalau dari kolom chat, kayaknya baru satu ya pertanyaan dari Pak Ali Akbar. Silakan, ada yang ingin bertanya gitu kepada para rektor yang sebenarnya waktunya susah loh minta kepada bapak-bapak dan ibu di sini karena kesibukan yang luar biasa para rektor. Ada telepon tadi? Ya. Atau semuanya sepertinya ini. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya semua. Ibu ada yang raise hand, Bu. Oh, boleh. Ibu Miladia. Oh, Bu Miladia, silakan Bu Miladia. Di unmute Bu Miladia. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rektor dan guru besar mungkin yang hadir di sini. Mungkin ini pertanyaan sedikit agak melenceng terkait dengan BUMDes ya. Ibu Miladia, mohon maaf, dari mana? Oke. Oh ya, perkenalkan saya Mila dari Universitas Islam Kadiri. Kadiri ya Bu? Iya. Jadi mungkin pertanyaan saya sedikit melenceng ini ya Bu Rahmi. Ya, jadi yang saya tanyakan, kampus pendamping BUMDes ini kan melibatkan mahasiswa dan waktunya itu tidak sebentar. Jadi mohon sharing dari kampus-kampus yang ada di sini, bagaimana ini memasukkan ke kurikulumnya seperti itu. Kemudian apakah misalnya mahasiswa yang dilibatkan itu ada syarat tertentu, mungkin semester berapa, 6 atau bagaimana? Terima kasih, itu saja Bu Rahmi. Baik Bu Mila, terima kasih sama-sama. Baik, mungkin yang siapa yang pertama kali menjawab? Apakah Prof. Taufik ada? Atau kita ke Ibu ini deh, ke Ibu Linda nih. Ibu Linda yang sudah terjun ke Bu Linda juga sebagai ini ya, anggota di dalam kampus pendamping BUMDes dan sudah ya udah langsung ya Bu Linda udah ini pertanyaannya Bu Linda? Ya. Pertanyaannya sudah oke atau perlu saya ulang bahwa Ibu Miladia menanyakan bagaimana perguruan tinggi melibatkan mahasiswa dan waktunya dan dosen dan mahasiswa karena waktunya tidak sedikit ya, tidak sebentar itu. Bagaimana apakah juga mensyaratkan mahasiswa itu dari semester berapa atau apa gitu ya Bu Miladia? Kemudian ini Bu Rahmi, ya apa satu lagi? Apakah mahasiswa yang terlibat pendamping BUMDes ini diakui dalam SKS di kurikulum kampusnya itu? Oke, baik. Apakah mahasiswa yang terlibat dalam BUMDes SKS-nya diakui dalam kurikulum itu ya, dalam SKS mereka. Baik Bu Linda, boleh dibantu menjawab. Ya, terima kasih Bu Miladia tadi ya. Menanyakan kapan mahasiswa itu dilibatkan gitu ya. Dilibatkan dalam pendampingan BUMDes. Kalau di Unbara, Ibu Miladia, kita itu melibatkan mahasiswa itu pada saat mereka KKN. Jadi pada saat mereka KKN itu di situ kan ada unsur pengabdian, sekaligus juga kita libatkan di kebetulan juga Unbara punya desa binaan. Desa binaan itu untuk
untuk KKN, untuk pendampingan BUMDes. Nah, disitulah mahasiswa kita libatkan dalam pendampingan BUMDes itu pada saat KKN. Jadi mungkin kita tadi nggak sempat juga share foto-foto mahasiswa KKN ya. Mahasiswa KKN itu di semester 5 sudah mendaftar, ya ini di semester 6-nya kita pelaksanaan KKN-nya. Dan kalau sekarang ini 2 semester dalam masa pandemi ya, KKN kita, KKN Mandiri itu di wilayah tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Nah, begitu. Jadi di SKS-nya itu ya pada saat KKN itu di mata kuliah kan ada SKS di KKN. Nah, dalam masa KKN itulah yang lebih kurang antara 2 bulan gitu kan mereka turun ke lapangan dan kita bisa bersama-sama dengan mahasiswa KKN untuk melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan oleh LPPM gitu. Itu kalau di Unbara, Bu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bu Linda. Terima kasih Bu Linda. Jadi Bu Miladia, jadi waktunya itu memang diambil di masa KKN. Kemudian udah jelas nanti SKS-nya masuk ke dalam mahasiswa ya. Jadi dihitung di dalam ada nilainya kan? Ada nilainya ya, nilai KKN itu, betul. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, Pak Abid, apakah bisa menambahkan juga atau pertanyaan Bu Miladia bagaimana kalau di UMP, Pak Abid? Bu Mimi. Oh iya, Pak Joni, siap. Izin. Oh, baik. Ada musibah keluarga meninggal katanya, mungkin dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, mungkin cukup itu Bu Miladia ya. Saya tambahkan sedikit Bu Mimi. Oh boleh, dengan Prof Joni, silakan Prof. Jadi pada prinsipnya dalam kaitannya dengan Kampus Merdeka Belajar Merdeka ini kan kita diberikan uang 40 SKS ya Bu ya, kawan-kawan sekalian. Di situ nanti akan dikreasi oleh universitas dan prodinya masing-masing. Nah, pada prinsipnya kalau kaitan BUMDes ini kaitannya nanti dengan apa? Kalau di Fakultas Hukum itu dia kaitannya dengan lab ya. Kaitannya dengan KKL. Makanya disepakati nanti di prodinya pada waktu perubahan kurikulum itu ya. Nah, perubahan kurikulum itu ya dibikin nanti apa saja mata kuliah yang kira yang terkait dengan kegiatan misalnya kan di situ misalnya di hukum itu kaitan masalah apa? Masalah hukum administrasi, masalah apa misalnya? Bagaimana membuat kebijakan publik yang dibuat oleh ADES? Bagaimana misalnya cara membuat kontrak? Bisa penelitian di situ. Kalau mahasiswa itu bicara mengenai hukum antar dan mitra-mitranya akan bicara masalah kontrak nanti ya. Bisa dia nanti melakukan. Demikian juga nanti mahasiswa kalau di bidang ekonomi, bagaimana dia misalnya riset mengenai manajemen BUMDes. Bagaimana BUMDes itu bisa menjadi BUMDes yang good BUMDes governance, ya, tata kelola BUMDes yang baik misalnya. Nah, silakan aja. Makanya terlebih dahulu kurikulum ya prodi yang bersangkutan harus disesuaikan nanti ya dengan jumlah SKS yang maksimum 40 SKS itu. Silakan aja nanti kalau dari 140 sekian SKS ya sekitar 40-30% ya itu mata kuliah berkaitan dengan 40 Putus-putus Prof Joni suaranya. Menerapkan. Ya. Ini jaringan memang dari tadi kurang bagus ini, nggak tahu kenapa. Iya ya Prof ya. Kurikulum disepakati nanti ya. Ya Prof. Nanti kita bisa bantu nanti Bu Mimi ya. Kalau teman-teman kita mau merubah kurikulum, menyesuaikan kurikulum dan sekarang ini. Ya, sepertinya perlu Prof karena kurikulum kita harus MBKM ini kayaknya harus benar-benar harus dirubah. Ini kayaknya banyak yang raise hand nih Prof. Baik. Boleh menambahkan? Boleh Bu Desi ya. Iya,
hanya berbagi cerita saja terkait dengan dokumen kurikulum Hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa yang ditanyakan, apakah bisa itu dikaitkan atau digabungkan dimasukkan dalam mata kuliah mahasiswa? Benar, sangat-sangat bisa. Seperti apa yang disampaikan dengan Prof. Joni, itu kita harus merubah dulu kurikulum yang ada di masing-masing program studi. Setelah kita mengubah kurikulum itu, kita sesuaikan dengan apa yang model OB itu kan, nah baru. Nah terkait dengan itu bisa dikaitkan dengan 8 model pembelajaran yang salah satunya adalah proyek desa, kewirausahaan, KKN tematik. Nah itu bisa dilakukan mahasiswa dalam proses pembelajaran itu, dan itu nanti bisa dikaitkan 20 sampai 60 SKS yang diakuin. Kalau dulu mungkin KKN cuma 2 bulan, 1 bulan, tapi kalau sekarang untuk kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah 6 bulan gitu. Jadi setara dengan 1 semester yang ada di universitas. Jadi kalau untuk pertanyaan Ibu Misda, sebaiknya dilihat dulu kurikulumnya gitu, di breakdown dulu kurikulumnya, disesuaikan dengan kurikulum OB dan kurikulum Merdeka Belajar. Gitu. Terima kasih Bu Desi. Baik Bu Desi. Ini ada yang 2 yang raise hand dan ada 1 pertanyaan melalui chat. Sepertinya Pak siapa nih, Pak Trihandoko atau Pak Umar Hussein dulu nih yang langsung berbicara. Ya silakan. Di unmute ya Pak, atau Pak Umar Hussein dulu deh dari FBI nih. Ya silakan Pak Umar Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang Pak Abid dan Pak Rozi sudah keluar ya. Iya Pak. Banyak hal yang saya perlu koordinasi. Ya izin saya memperkenalkan diri, Umar Hussein. Saya Wakil Ketua Forum BUMDes Sumatera Selatan. Di sini juga ada bendahara Ibu. Saya sendiri. Iya. Kemudian ada juga Pak Junaidi ya. Iya. Yang juga pengurus. Forum ini baru di SK-kan oleh Kepala Dinas PMD, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan revitalisasi BUMDes. Karena itu izin saya menyampaikan 2 hal. Pertama, setelah memperkenalkan diri ini diharapkan ke depan agar terjalin sinergi kerjasama yang serasi antara Forum BUMDes yang mewakili para BUMDes yang ada di Sumatera Selatan, di mana program kita antara lain nanti akan membentuk Forum BUMDes tingkat kabupaten kota. Dan ini menjadi jembatan komunikasi di tingkat kabupaten kota. Dan sebaliknya juga kita ada beberapa pekan lalu sudah ada pertemuan untuk kemungkinan menjalin kerjasama. Dan saat itu juga dihadiri oleh KKP, diwakilkan kepada Ibu atau Bapak, waktu itu saya lupa namanya. Ada Ibu Desi juga ikut. Nah, kemudian Ibu Sri Rahayu dan sebagainya. Bu Ayu. Nah, output dari kegiatan itu adalah tahun 2021 ini kita akan melakukan kerjasama dengan sejumlah mitra baik perguruan tinggi maupun dunia usaha. Dan antara lain yang sedang kita persiapkan, kita akan melaksanakan Jambore BUMDes kerjasama dengan Sumatera Express. Jadwalnya akan dikaitkan dengan jadwal pandemi, apakah Juni nanti sudah normal atau Juli nantinya. Kedua, karena saya pernah juga 11 tahun jadi dosen. Iya Pak. Jadi terasa betul bagaimana jadi dosen. Saya punya saran, ada 3 materi terkait dengan pendampingan BUMDes yang perlu dimasukkan atau update di dalam perkuliahan, terutama untuk beban SKS di perguruan tinggi. Yang pertama tentang pemberdayaan, empowerment. Dan kedua tentang ekspor impor, dan ketiga tentang regulasi.
informasi kepada Pak Joni, Ketua KKP, bahwa beberapa pekan lalu kita sudah ada PP yang merupakan turunan dari Undang-Undang Desa khusus mengatur BUMDes. PP itu juga saya masih awam, karena itu masih banyak kesempatan kita untuk menyampaikan PP ini kepada semua mitra kerja. Yang turunannya juga nanti kepada bagaimana mahasiswa mampu membuat berita acara dan perangkat perundang-undangan di tingkat desa sampai kabupaten kota. Misalnya Perbup, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan desa, peraturan kecamatan dan sebagainya. Nah, bobot SKS-nya teman-teman perguruan tinggi yang lebih ahli. Nah, dengan regulasi ini saya sebetulnya dengan Pak Rozi Sarkowi, senior saya di ICMI, saya dulu sekretaris 8 tahun. Beliau satu di antara ketua ICMI Sumsel. Saya mencatat ada 4 istilah yang Pak Rozi sampaikan yang itu tidak dikenal di BUMDes. Gitu. Iya. Nah, karena banyak sekali 4 itu, karena beliau tidak ada. Nanti mungkin suatu saat Allah memberikan kesempatan ketemu tatap muka, kita akan lakukan klarifikasi gitu. Jadi BUMDes itu sudah punya PP-nya yang dapat kita jadikan patokan dalam merumuskan program kerja maupun memberikan pengistilahan dalam program BUMDes. Barangkali itu, mohon maaf kalau terlalu banyak berkomentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar Husin. Mungkin Prof. Joni mau menanggapkan karena ada hubungannya nih sama regulasi. Baik, terima kasih. Terutama sejawat kita Pak Umar Husin. Ini kita sudah sering ketemu juga di ICMI ya. Saya juga termasuk Dewan apa ya? Dewan pakar atau apa gitu. Mudah-mudahan nanti kita akan berlanjut lagi baru silaturahmi. Jadi memang pada prinsipnya dari aspek hukum BUMDes ini semenjak Undang-Undang Cipta Kerja dan lalu ada PP-nya, terakhir PP 21 2001 itu, PP 11 2001 itu sudah menjadi lembaga badan hukum ya. Makanya waktu kita webinar kedua Bu Rahmi ya, kita bicara tentang legalitas BUMDes ya. Kita Pak Umar sudah bicara bulan lalu tentang legalitas BUMDes dalam webinar kedua itu ya. Saya menekankan bahwa ada paradigma baru, ada satu badan usaha milik desa yang dulu dia hanya sebagai badan usaha biasa, sekarang sudah demi hukum dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP pelaksananya itu dia menjadi badan hukum. Nah itu ya, jadi dia setara dengan PT, setara dengan koperasi dan setara dengan badan hukum lainnya. Karena itu webinar kita keempat, memang di perencanaan KPP itu kita akan khusus bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP-nya itu Pak Umar. Memang kita sudah kita rencanakan bulan April khusus bicara tentang itu. Kenapa? Sejak PP-nya lahir ada penyesuaian wajib. Nah, itu ya. Jadi dari 70.000 BUMDes sekarang wajib berubah di anggaran dasar rumah tangganya. Nah, siapa itu mengerjainya itu? Makanya saya bilang sama Pak Rudi, ya Pak Rudi yang ketua BUMDes Saidi, saya bilang Pak ini kerjanya bukan gampang ini. Karena di Sumsel aja ada 2000-an itu kita harus perbaiki. Kenapa masalah status hukumnya itu? Nah, kalau status hukumnya itu tidak diselesaikan, gimana mereka melakukan perbuatan hukum? Nah, di PP itu dibatasi harus selesai sampai bulan Desember. Nah, itu ya. Desember 2001 harus selesai itu dibatasi. Makanya bulan depan itu kita akan bicara itu Pak Umar itu ya. Nanti sama-sama kita nanti coba ya. Kita sama-sama berkolaborasi bagaimana kita membantu BUMDes yang ada 2000 sekian itu bisa selesai dalam tahun ini. Itu salah satu program kerja kita untuk membantu BUMDes itu supaya legalitas itu jelas. Kenapa? Pada saat melakukan hubungan hukum kalau legalitas nggak jelas, nah, tidak mengikat nanti perbuatannya itu. Bukannya perbuatannya kelembagaan, tapi perbuatan pribadi dia. Jadi apa? Implikasinya apa? Kalau misalnya organ BUMDes itu melaksanakan suatu transaksi, kalau legalitasnya belum jelas,
belum diperbaiki, maka dia bukan hanya tanggung jawab kelembagaan Bundesnya, tapi tanggung jawab pribadi jadinya itu. Makanya ini harus diselesaikan dulu yang pertama ini. Baru saya, Pak. Ya, baru kita apa? Baru kita menata aktivitas Bundes itu apa saja sesuai dengan PP tersebut. Nah, jadi saya kira ya kita bahu-membahu lah nanti Pak Umar sama teman-teman kita membantu Bundes di Sumsel ini. Ya saya senang ada teman-teman juga yang membentuk tentang semacam forum juga Bundes Sumsel itu. Jadi kita lebih kuat nanti. Alangkah baiknya kata Prof. Anies itu kalau kita bekerja berjemaah mungkin yang 2000 sekian itu saya kira bisa kita tuntaskan tahun ini legalitasnya itu. Hanya saja mungkin kita perlu nanti duduk bersama mengenai hal ini. Bagaimana cara kita metode dan mekanismenya sehingga nanti kita sama-sama punya persepsi yang sama tentang keberadaan Bundes ini. Ya Bu Rahmi dan kawan-kawan sekalian, itulah salah satu kontribusi kita dari KPP Bundes ini supaya apa? Supaya Bundes itu dalam melangkah itu dia tidak ragu-ragu lagi. Nah di samping itu memang kita punya program, ada 1 tahun sudah kita susun program itu ya, Ibrahim ya, di bawah koordinasi L2 Dikti kita, karena kita kan sifatnya bagaimana melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Nah, dengan adanya kawan-kawan kita Pak Umar ini, Pak Umar ini luar biasa kita bisa bersama-sama. Banyak. Saya juga ikut di LWI itu. Akan kita tindak lanjutin nanti ya. Ya oke, makasih ya. Baik, terima kasih Prof. Joni. Ini kayaknya ada satu lagi. Ini kayaknya harus dikasih kesempatan Bapak Tri Handoko. Mungkin ini kesempatan terakhir ya karena waktu juga. Ini ada Pak Taufik ini tadi. Oh iya Pak Taufik. Mungkin ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan. Yang pertanyaan pertama tadi siapa? Yang pertama Bu Miladia. Ya. Masalah ini sebentar ya Pak Tri Handoko. Ya, ini masalah ini Pak Taufik. Jadi mahasiswa itu kan pada saat dia turun ke desa, dia itu kan butuh waktu nih Pak. Nah bagaimana kalau Ibu Linda kan dimasukkan ke dalam KKN, bagaimana dengan mahasiswa Unsri, bagaimana melibatkan mahasiswa dan dosen dalam melakukan pendampingan kepada BUMDes. Apakah kegiatan mahasiswa tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam SKS-nya gitu yang sudah mereka tempuh. Gitu Pak Taufik, kira-kira ringkasan pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rahmi. Iya Pak Taufik. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang harus kita pisahkan. Gitu. Yang pertama adalah kegiatan pendampingan terhadap BUMDes, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kegiatan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ada 2 hal itu ya. Nah, selama ini yang banyak dilakukan oleh perguruan tinggi dimanapun begitu ya, adalah bisa jadi program-program pendampingan tersebut, gitu ya. Apakah itu pendampingan terhadap BUMDes atau pendampingan lainnya, biasanya itu dikaitkan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Banyak tadi kalau di Utara tadi sudah ada desa binaan begitu ya, di perguruan tinggi lainnya juga desa binaan begitu ya. Ada di situ ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya. Karena demikian juga untuk di Unsri seluruh fakultas itu sudah punya desa binaan. Kemudian untuk materi yang diberikan oleh dosen-dosen sesuai dengan masing-masing fakultas. Untuk ekonomi contohnya pendampingan terhadap manajemen badan usaha milik desa begitu ya, itu dilakukan oleh dosen-dosen di fakultas ekonomi ya. Apakah dia melibatkan mahasiswa? Biasanya melibatkan mahasiswa untuk kegiatan tersebut gitu ya, untuk membantu pembukuan, pencatatan dan lain sebagainya. Itu biasanya mahasiswa akuntansi dilibatkan. Nah, pertanyaannya apakah ini ya masuk di dalam komponen Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini kan sebenarnya baru nih yang Merdeka Belajar dan ini yang SKS-nya seperti yang disampaikan oleh Prof. Joni tadi, bisa 20 SKS atau setara dengan 3 semester begitu ya. Nah, ini memang ke depannya sudah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kita begitu ya. Merdeka Belajar ini sudah dilakukan. Salah satu bentuknya tadi disampaikan oleh Bu Linda bahwa
adalah KKN. KKN itu adalah kalau di beberapa universitas ada yang SKS, ada yang 3 SKS, itu lamanya adalah sampai 3 bulan begitu ya. Nah, 3 bulan KKN ya oke, sudah artinya sudah pasti masuk di dalam SKS untuk Merdeka Belajar. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan lainnya apakah dia bisa masuk di dalam Merdeka Belajar itu sangat tergantung kepada perguruan tinggi masing-masing, dan itu sudah pasti harus terkait juga dengan kurikulum yang dibuat. Di dalam kurikulum itu kan ada mata kuliahnya dan ada beban masing-masing. Nah, itu silakan saja masing-masing universitas itu. Di Unsri juga sedang menggodok hal tersebut. Kita coba mengintegrasikan kegiatan-kegiatan sebagai contoh misalnya untuk metodologi penelitian, misalnya apakah dia bisa masuk nantinya satu kesatuan di dalam Merdeka Belajar itu yang 20 SKS itu ya, sebagai contoh misalnya praktek kerja lapangan gitu ya, kemudian penyusunan proposal penelitian, kemudian skripsinya dan lain sebagainya, itu nanti satu kesatuan diakui nantinya, sehingga menjadi yang diharapkan oleh kementerian itu adalah 20 SKS ya, setara 20 SKS. Nah, 20 SKS itu sendiri terdiri dari apa? Itu masing-masing perguruan tinggi nantinya yang mengatur, dan lebih detail lagi nantinya masing-masing prodi. Masing-masing prodi kan berbeda nih. Nah, jadi kegiatan-kegiatan di luar kampus ini bisa dihitung dengan SKS masing-masing. Seperti itu barangkali kalau gambaran di Unsri yang sudah pasti jadi SKS gitu, Bu Rahmi, itu saya KKN begitu ya, kemudian praktek kerja lapangan, kemudian juga ada kata otomatik dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya tanpa ada kebijakan Merdeka Belajar ini sudah berlangsung sebenarnya. Nah, yang lainnya begitu ya, yang lainnya itu masih digodok di bidang satu, sehingga nantinya akan keluar gitu ya, SK Rektor tentang kurikulum Merdeka Belajar yang besarannya adalah 20 SKS itu. Seperti itu ini Bu Rahmi, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Taufik atas sharingnya. Mungkin juga Bu Miladia masih mendengarkan bahwa itu yang dilakukan di Unsri ya, Prof ya. Baik. Mungkin ini kayaknya terakhir nih, saya udah menyebut nama Pak Tri Handoko, ya silakan Pak Tri. Mas Tri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam kenal Tri Handoko dari siap. Dari Universitas Negeri Riau. Wah, dari Riau, silakan. Ya. Kalau masih tetangga juga nih. Ya, kalau dari saya sih mungkin dari perspektif ini Bu ya, pengelola BUMDES-nya, karena di Riau sendiri juga saya belum banyak nemui kampus yang mendampingi tentang BUMDES. Kalau saya dari perspektif pengelola BUMDES-nya, itu bagaimana sih caranya pengelola BUMDES untuk mengajukan diri untuk didampingi? Nah, satu itu, terus yang kedua, sejauh mana sih pendampingan kampus ini terhadap keberhasilan BUMDES dalam wujud mandiri? Nanti tujuannya pasti BUMDES mandiri kan? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana sih monafnya kampus? Karena kan sebagian besar rata-rata kampus mengandalkan program KKN-nya. Sedangkan program KKN itu terbatas waktu bulan. Sedangkan untuk mewujudkan BUMDES mandiri itu butuh waktu yang enggak sekitar bulan ataupun tahun. Harus ada keberlanjutannya. Itu bagaimana monitoring evaluasinya, Pak. Itu aja, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mewakili akademisi juga Pak Tri Handoko dari Universitas Riau nih. Prof, gimana nih Prof Joni atau Ibu? Ya. Oke.
Ya, ini ya, Prof. Udah menangkap pertanyaannya ya, Prof. Ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Ya, silakan, Prof. Memang ke depan nanti ya harus masuk dalam rensra dari perguruan tinggi dan prodi masing-masing gitu ya, supaya dia kuat tuh Mas ya. Saya yakin itu. Renstra ini dalam arti apa? Ada semacam 5 tahunan program jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Dan ini akan diimplementasikan dalam kebijakan universitas untuk melaksanakan pendidikan perguruan tinggi. Kalau tidak begitu tidak akan jalan ya. Makanya KPP Bundes ini kan menekankan itu kepada rekan-rekan rektor saudara-saudara kita rektor dan LU2 Dikti supaya ada konkretisasi bagaimana kita menciptakan Bundes yang mandiri dan bersaing itu. Lalu bagaimana format yang kita bikin? Makanya didasari dengan kurikulum. Kan kurikulum ini kan basicnya apa? Visi misi kan? Visi. Ya saya menurut asesor Ban PT paham itu ya. Bagaimana kita melahirkan suatu Bundes yang tentu ada program yang akan disusun oleh universitas terkait dengan Bundes ini. Saya kira rensra seperti itu nanti ya ke depan itu. Sehingga apa? Setiap prodi yang punya bidang ilmu masing-masing itu menyatu dalam satu sistem nanti kerjanya. Ekonomi, hukum, teknik akan menjalankan 8 hal yang masalah Bundes itu. Lalu karena itu, ke depan tuh nanti masalah program dan finansinya ya sangat tergantung dengan perguruan tinggi dan kerjasama beberapa dana-dana sumber itu nanti. Jadi harapan kita di KKP Bundes ini bagaimana dosen-dosen ini ya menjalankan program Tridharma itu bentuknya apa? Kalau dia bentuknya pendidikan, ya bentuknya pelatihan, bentuknya riset nanti difokuskan ke Bundesnya, lalu bentuk pengabdian. Jadi seiring dia dalam satu sistem. Jadi kita berpikir bukan parsial di sini, berpikir kita secara holistik ya, secara sistem, sehingga nanti di sini letak peran perguruan tinggi seperti yang Pak Rorozi bicarakan tadi. Seperti juga Ibu yang Rektor Umbara juga. Jadi kita sifatnya apa? Ada program jangka panjang, menengah, dan kalau bisa ada indikator pencapaiannya supaya ada keterikatan dalam program kerja setiap perguruan tinggi itu. Oleh karena itu, dengan jumlah 70.000 Bundes itu, kalau tidak dikerjakan secara bersama dan sistematis, ya itu hanya bualan politik aja nanti. Kita kan tidak akan masalah politik ya, terus terang saja. Kita tidak akan berpolitik di sini, tapi kita hanya bagaimana ilmu yang kita miliki ini kita aplikasikan lalu implementasikan dalam kaitannya khusus kecil saja Bundes. Nah, kalau Bundes itu sudah berhasil, yang lain juga akan mengikuti nanti. Jadi itu saya kira Mas Tri ya. Jadi mau tak mau ya harus berpikir seperti itu kita. Kalau dia tidak dituangkan dalam rensra perguruan tinggi, fakultas, rensra itu kan bagian terkecilnya aja khusus mengenai Bundes saja nggak apa-apa sih. Dikaitkan dengan kurikulum. Kurikulumnya apa? Kalau di hukum itu kan ada mata kuliah hukum perusahaan, ada mata kuliah hukum dagang, ada mata kuliah masalah penyusunan kontrak. Nah, disitulah nanti mata kuliah ini akan bersinergi dengan diaplikasikan di dalam kegiatan Bundes. Nah, saya kira nanti dosen-dosen yang terkait itu akan merubah RPS-nya nanti. Mau tak mau ya. Rencana pembelajarannya harus disesuaikan. Jadi bisa jadi nanti RPS yang dibuat oleh masing-masing dosen terkait dengan mata kuliah itu akan menuangkan ya bagaimana mengaplikasi ilmunya itu dalam kaitannya dengan pengembangan Bundes. Misalnya kalau teman-teman kita ekonomi Pak Prof Taufik ya, kan ada masalah manajemen perusahaan. Nah, bagaimana ilmu yang selama ini dikasih ke mahasiswa itu jadi praktekkan lah ya. Jadi mahasiswa itu bisa di Bundes itu selama 6 bulan dia nanti dalam mata kuliah itu. Nanti ada sistem kelasnya, ya tutorial, ada sistem pendampingan. Nah nanti saya kira nanti topik ya kita sudah coba diskusikan itu ya. Bagaimana caranya supaya antara teori dan praktek itu sinergi nanti. Jadi di satu sisi dosen itu memang yang ngasih tutorial kepada mahasiswa dan sebagian dia akan mendampingi mahasiswa yang ditugaskan untuk ya menjalankan kuliah-kuliahnya di Bundes atau di UMKM itu. Nah kalau selama ini di Fakultas Hukum dan Ekonomi kita namanya KKL Topik ya. KKL itu 2 bulan kita itu. Jadi mahasiswa itu kita tugaskan di
di perusahaan atau di apa saja sesuai dengan minatnya, lalu kita dampingi. Lalu dia di situ belajar bekerja dan dia juga buat laporan nanti. Termasuk mahasiswa juga sekaligus membuat skripsi. Nah, dia harapkan juga begitu. Kita harapkan mahasiswa itu di samping dia belajar bekerja, dia juga nanti tuliskan bentuknya skripsi atau bentuknya makalah. Nah, jadi ada outputnya. Jadi di samping itu juga mahasiswa yang kita di BUMDes itu menjadi daya tarik bagi desa yang bersangkutan. Untuk apa? Untuk mengelola anaknya. Nah, jadi ada semacam daya tarik di situ nanti. Karena itu BUMDes ke depan nanti tidak ada lagi yang pengurus BUMDes utama SMA, rata-rata tamat S1. Yang sekarang BUMDes di kita ini kan banyak tamat SMA kan, atau tidak tamat SMA, sehingga kita memberi pendidikan tentang BUMDes itu agak sulit ya, karena berbeda caranya. Tapi ke depan nanti kalau memang nanti ada alumni, ya, ada mahasiswa yang memang tergerak untuk mengembangkan BUMDes di desanya, itu yang terbaik. Jadi nanti akan banyak studi-studi yang membahas khusus BUMDes dari berbagai aspek keilmuan. Contohnya nanti bagaimana menciptakan teknologi tepat guna, dikaitkannya dengan pengembangan sumber daya alam setempat. Jadi kalau masalah batu bata nggak perlu lagi orang desa itu beli di desa lain, mungkin dia bisa menciptakan sendiri kalau sumber daya alamnya ada. Jadi sekarang ini bagaimana kita melakukan mengidentifikasi potensi desa misalnya itu ya. Nah, itu yang akan dilakukan oleh salah satu program dari KKP BUMDes. Kita akan melakukan semacam identifikasi bagaimana Ya. Punya direktori desa dan BUMDes Sumsel. Nah, di situ nanti gampang kalau investor mau datang bekerja sama dengan BUMDes itu dia sudah tahu datanya. Saya kira itu, Mas. Baik. Terima kasih Prof. Joni. Ya tidak terasa ya waktu kita sudah lewat 11 menit Prof, tapi tidak mengapa karena sangat menarik ya Petri Handoko. Bagaimana penjelasannya juga tadi ada penjelasan dari Prof. Joni, ada perbedaan juga antara KKN dengan bagaimana program jangka panjang KKP sampai BUMDes itu menjadi mandiri. Jadi akan tetap didampingi oleh kampus gitu ya. Walaupun mahasiswanya sudah berganti tapi tetap akan didampingi oleh kampus sampai BUMDes itu mandiri, betul ya Prof? Sedangkan kalau untuk yang KKN memang terbatas waktu, tapi itu tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan oleh yang lain gitu, karena itu akan berlangsungnya seperti yang sudah diterapkan oleh Prof. Fahru Rozi ya. Baik, tidak terasa waktunya sudah habis nih Prof. Rasanya masih banyak yang ingin bertanya. Ini juga di chat, ada kolom chat masih ada dari Ibu Harniwati dan Pak Zaki Fuad masalah BUMDes. Mungkin nanti akan kita catat aja ya Prof. Karena dari Zaki Fuad dari IAIN Tulung Agung, juga dari Ibu Harniwati, banyak sekali. Dari Pak Pasarto yang dari perkebunan sawit, lingkungan perkebunan sawit, juga menanyakan bagaimana nanti memanfaatkan pelepas sawit. Nah ini kayaknya, ini banyak sekali yang harus kita bahas dengan rekan-rekan bagian dari ilmu pertanian, ya seperti Pak Fahru Rozi juga banyak sekali. Sedikit Bu Rahmi. Ya silakan Prof. Sekarang ada namanya buku pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020 dan seterusnya. Ya. Nanti kalau misalnya mau ini silakan, kita udah ada pedomannya. Ya, baik Prof. Baik, siap Prof. Baik, ini kita catat pertanyaan Bapak-Bapak dan Ibu yang ada di chat. Insya Allah nanti kalau ada yang berkompeten menjawab akan dijawab ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap, kesalahan kata dari saya terutama kepada para narasumber, juga kepada Bapak Ibu peserta yang ada hadir hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Ibu Desi. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmi atas kesediaannya menjadi moderator yang handal hari ini dan cukup menarik untuk membahas bagaimana peran kampus terhadap BUMDes yang ada di tempat kita masing-masing. Ternyata untuk berbicara tentang BUMDes itu tidak hanya cukup waktu dalam waktu 3 jam. Sepertinya kita harus to be continue untuk membahas ke permasalahan-permasalahan, problem-problem selanjutnya. Memang kalau berbicara dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, Kampus Merdeka Belajar, dan itu sangat membuat asik ya kita sebagai dosen bagaimana untuk berperan mengimplementasikan ilmu kita dalam kegiatan kita di luar. Apalagi di dalamnya kita dihitung sebagai salah satu kegiatan pengabdian atau Tridharma Perguruan Tinggi yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 12.20, rasanya ingin sekali berlama-lama di ruang Zoom ini, tetapi karena kesibukan kegiatan dari masing-masing kita, maka acara hari ini webinar 3 Kampus Peduli BUMDes alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Nurul Purkan MPD, Ibu Insinyur Lindawati MZ, Rektor Universitas Batu Raja, kemudian Rektor Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Abid Zazuli, kemudian Bapak Rektor Universitas Musirawas, Profesor Fahrul Razi Sarkowi, dan Bapak Rektor Prof. Taufik, Wakil Rektor 1 Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas kesediaan waktunya, sharing ilmunya yang sangat banyak memberikan manfaatnya kepada kita semua. Buat teman-teman rekan sejawat dan anggota KKP BUMDes, baik yang ada di Sumatera Selatan, dari Aceh sampai ke Papua, dan juga Pulau Natuna yang sudah bergabung dalam acara ini. Jika nanti akan ada diskusi lebih lanjut, boleh dihubungin panitia pengurusan lembaga kolaborasi kampus pendamping BUMDes. Boleh dengan Ibu Rahmi, dengan saya, dengan Ibu Kris, atau juga dengan Pak Mega Nanda, Ibu Kopi, gitu, semuanya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kami tutup acara webinar 3 Kampus Peduli BUMDes. Akhir kata, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto, Bu? Baik. Baik, sesi terakhir akan saya kembalikan kepada host untuk sesi foto. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong diaktifkan videonya masing-masing. Kita taruh di mana nih? Taruh dulu ya. Grup itunya banyak. Silakan, ini ada 7